mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dia mati di tiang salib umur 33 tahun. Hidup kembali 3 hari. Jadi Yesus menjadi Tuhan itu 33 tahun. 33 tahun 3 hari baru menjadi Tuhan menurut Paulus. Paham? Mana Paham? Pak? Mana Paham? Pak umur 33 ditulis Pak? Paham? Mana Pak di umur 33 ditulis? Yesus mati umur berapa? Enggak, mana ditulis 33? Saya tanya sama Bapak. Jadi Yesus mati umur berapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan ngarang-ngarang kalau ngomong gitu. Jadi kalau salah, Yesus mati umur berapa? Enggak, jangan. Mana dulu dalilnya? Yesus mati umur berapa? Umurnya Yesus mati di tiang salib umur berapa? Dalilnya. Kau ngomong harus ada data. Mana Kamu sendiri ngomong nggak pakai data? Ditulis 33 mana? Yesus umurnya berapa di tiang salib? Yesus umurnya berapa? Sekarang gini aja nih, saya ngasih jawaban sama Bapak pertanyaan. Mudah Pak. Bapak jawab ya. Mengapa Nabi Isa diturunkan Injil? Mengapa Musa diturunkan Injil? Mengapa Muhammad diturunkan kok Isa Injil? Apa sih Musa kok Injil? Malaikat. Aduh, ini orang tua ini lama-lama mati nanti. Napas. Kaus, boleh saya berbicara? Kepanasan. Jadi gini loh, bentar bro, dulu ya. Bang Andi, bentar. Ini ada Bang apa ini? Bang Billy tadi si Aja mengatakan Elohim iblis Bang Billy. Mana ayo? Apa yang ditulis Wahyu itu siapa Wahyu itu? Masa Mose Injil, mana ada Mose Injil? Bang Billy katanya Elohim iblis Bang Billy. Bang Billy, cemana itu Bang Billy? Jadi sebelum ke Bang Billy saya simpulkan dulu Bang Billy ya. Jadi menurut Haji dulu. Menurut Haji, ya Yesus itu katanya tidak menjadi Tuhan. Tapi datanya Yesus itu mati dulu baru menjadi Tuhan. Di usia kira-kira 33 tahun dia itu mati. Jadi Yesus menjadi Tuhan itu 33 tahun 3 hari baru menjadi Tuhan. Menurut Paulus, menurut Haji, Elohim itu adalah lanjut usia. Elohim itu adalah iblis yang dituhankan Maria. Gitu Bang Billy, silakan. Yahweh. Tuhan di perjanjian lama iblis itu Detan. Ya, yang menyebut Yahweh itu orang yang nggak pernah nyebut Yahweh, itu orang-orang Kristen yang menyebut Yahweh. Pertama kali yang menyebut atau memformulasikan Yahweh sebagai Yahweh itu murni sarjana Kristen yang bernama Wilhelm Gesenius abad ke-16. Jadi kalau dikatakan Yahweh itu iblis, ya benar karena orang Kristen yang menyembah Yahweh itu menyembah iblis, bukan menyembah Yahweh yang aslinya Hashem. Halo. Boleh saya menyampaikan statement saya terakhir? Di perjanjian lama iblis. Tadi dia bilang. Yahweh. Bang tolong ya. Aja. Malah bentar ya. Saya sama itu aja ya Bang ya. Tuhan yang di perjanjian lama itulah yang menciptakan Satan. Kita lihat bagaimana di kitab Ayub, Satan ya atau si jahat itu berkata kepada Tuhan untuk minta izin untuk mencobai Ayub gitu. Jadi dia yang menciptakan setan, bukan dia itu adalah setan gitu. Bang, boleh saya bikin statement terakhir aja gitu Bang, saya karena mau keluar juga ada keperluan gini untuk memahami. Putus jauh. Untuk memahami. Bang awal ini sebenarnya nggak masalah, cuman suaranya mendem Bang. Bang, oke sudah dengar. Agak kerasin Bang. Sudah dengar? Menurut saya untuk memahami Yesus itu sebagai Tuhan harus memahami konsep juga, bahwa konsep yang saya usung adalah konsep dalam saya berpikir bahwa Yesus Tuhan adalah kita harus bisa membedakan mana Yesus sebagai Tuhan, mana Yesus sebagai manusia. Seperti statement saya di awal tadi, Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Itu terakhir dari saya.
kalau bisa memahami Ya. konsep itu. Sebentar Ma- aja Bunda. Pakai data coba. Diam dulu yang lain. Bro, awal mana datanya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Sebentar Pakai data. aja. Haji itu bukan Kristen Bunda. Haji itu Sebelian dia. Coba, datanya mana? Saya bukan berbicara data, saya berbicara cara saya memandang Yesus itu Tuhan harus dengan konsep itu, harus dengan konsep pemisahan itu. Saya Bunda, aku cuma mau bilang Haji itu bukan Kristen. Pakai data apa, Bro? Sebentar dulu ya. Turtin, sebentar. Datanya mana? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Pakai data, Bro. Ya kan saya sudah bilang Bang, kalau kita ingin memahami Kristus itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia, harus bisa dibedakan dulu. Oke, lu diam dulu. Ada yang mau meluruskan nih. Kenapa Turtin Haji bukan Kristen? Silakan. Iya, Yang ngomong ada orangnya nih. ya, kau kan tidak percaya Yesus yang di perjanjian lama kan? Yesus perjanjian lama. Yesus nggak ada di perjanjian lama, Yesus nggak ada di perjanjian lama, Yesus ada sebelum Abraham ada. Iya, saya juga ada sebelum Adam ada. Ibu, Yesus itu nama. Itu perkataan Yesus ya, bukan perkataan saya, itu perkataan Iya, mereka aku. dulu. Aku telah ada. Saya ada sebelum Adam ada. Aku telah Itu ada perkataan saya. sebelum Abraham ada. Iya, di mana ayatnya di dalam perjanjian Perjanjian baru lama? saya udah Yesus. lupa. Cari aja aku ada. Iya. Sebelum Abraham ada. Itu kan Ya, mesti bentar ya. dikonfirmasi di dalam sejarahnya. Ada nggak? Nggak ada. Iya Bu, host akun Itu saya Pak perkataan Pernyataan. Yesus, bukan perkataan saya. Itu aja sih Taruh aku dulu aja, sampaikan taruh dulu bahwa aja. ini Haji Terus kan ini bukan bukan Tuhannya Kristen. Abraham. Wih, satu Sebelian. awal lu diam dulu, Wal. Sebelian itu Satu-satuan. bidatnya Kristen itu aja Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Jadi sebelum Abraham ada, Yesus ada. Berarti lebih tua Yesus dari Abraham ya. Hebat juga loh. Ya, Ibu Trutin tadi. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria ya. Kasihan sekali Bu Trutin tadi. Yesus berkata dalam perjanjian baru, aku telah ada Ini sebelum si awal Abraham. ngomong melulu, nggak ada urusan ini awal nih. Awal lu diam dulu, Wal. Jadi bentar Bang Awal ya. Jadi orang Kristen sendiri banyak keliru karena sudah terpenjara doktrin gereja. Saya nggak tahu akun Berisik saya ti. tadi- Kresek-kresek ti. Os. Iya, iya, iya. saya nggak tahu akun saya tadi kena peringatan. Oke. Lu salah lo, Bro. Lu bilang Elohim itu lanjut usia. Dari mana alasannya Elohim lanjut usia? Istilahnya Daud, saya jelaskan ya. Istilahnya Daud menyeru Tuhan yang Maha Esa itu yang lanjut usianya, oke? Di dalam Ibrani, Bapa segala roh. Itu yang mau saya maksud. Tapi di dalam perjanjian lama, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim itu belum nama pribadi. Stop Sedangkan dulu. Stop, kita luruskan dulu. Bang Billy, memang ada istilahnya Elohim lanjut usia, Bang Billy? Kalau diambil dari kitab Mazmur itu kan kitab yang namanya puisi, banyak alegoris, banyak hiperbola di situ. Jadi kitab itu banyak perumpamaan, banyak antropomorfisme di situ. Namanya juga puisi gitu. Jadi itu bukanlah yang sejajar dengan Torah. Bahkan bisa dikatakan Bang Mazmur Ju, itu bentar Bang Billy, bentar Bang Billy. Ya. Bang Ju mana Bang, masa nyimak di bawah. Lanjut. ya. Kitab Mazmur itu bukan firman Tuhan seperti Torah. Itu murni tulisan Raja Daud. Puisi, syair daripada Raja Daud. Gitu. Seperti Iwan Fals ketika dia menulis lagu Bento, itu kan diinspirasikan itu dari Tuhan yang memberikan inspirasi. Demikian juga Raja Daud. Ya, jadi Mazmur itu bukanlah firman Tuhan setara dengan Torah. Mantap. Makasih Bang Billy. Jadi ibarat kata itu kayak puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengeran. Ada noise? Aman, terkendali 86,2. Pas. Apa kabar Aki, malam minggu nggak ngapel kah? Enggak, biasa sama anak-anak. Sama, kita juga sama anak-anak. Iya. Jadi gini loh Bang Juma. Iya, Gini lanjut. loh. Mau dapat pengganti yang Abdol. Amin. Jadi ini si Haji. Amin. Jadi ini si Haji Bang Juma. Haji. Dia mengatakan bahwa Tuhannya Maria berbeda dengan Tuhannya Kristen.
Gitu. Cocok itu. Inilah yang bahayanya kan, bahaya sekali Bang Handi ini. Loh, Cocok kok itu. bahaya tadi anda ngomong begitu loh tadi. Memang Langsung benar Bang, itu. saya mengatakan Yesus anak manusia tidak tunduk kepada Maria. Itu tadi saya Anak durhaka katakan. berarti. Iya. Ya, itu kan menurutnya abang-abang lah, anak durhaka segala macam. Karena Yesus Kristus itu membawa pengajaran tentang Injil Kerajaan Sorga. Dia tidak tunduk di bawah pengajaran-pengajaran ahli-ahli Taurat. Kan itu perjalanannya di muka bumi. Bagaimana 2000 tahun ini? yang lalu. Ini ilmu dari mana ini Anda dapatkan? Memang itu pengajaran di dalam Matius 9 ayat 35. Bagaimana dengan Galatia 4 nomor 4? Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Iya. Bacakan. Bahaya ini. Orang Bacakan. Galatia 4 nomor 4 kan? Ayo. Pak yang hafal siapa ini Bing? Kayaknya. Dalam bahasa Yunani ginomai. Ginomai itu artinya dia menundukkan dirinya. Bang Ansor noise. Takluk itu artinya ginomai. Kalau berbicara mengenai ginomai dalam bahasa Yunani, artinya terjadi dalam keadaan di mana Yesus itu secara terus-menerus tunduk takluk kepada aturan Tuhan. Nah, gimana ini, Bung? Oke, saya jawab. Iya, Di dalam silakan. Matius 5, sabda Yesus langsung ini. Matius 5 ayat 17, dia itu katanya menggenapi. Diawali 15 dulu kalau itu Matius 5 harus dari 15 supaya tangkap poinnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelintah atau menyalakannya di bawah kentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, terus Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang melainkan untuk menggenapinya. Saya mau agak lompat sedikit ya, Bang ya. ya, Di ayat 21 dulu, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku yang berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ada 6 kali di sini menyatakan tetapi aku lebih unggul daripada firman yang pernah kau dengar dari leluhurmu atau nenek moyangmu. Ada 6 kali nih Bang. Tetapi di mana aku, itu? tetapi aku. Hah? Di mana itu dikatakan? Tetapi aku Ini. lebih unggul. Ini kan tersirat ini Bang. Tetapi aku berkata kepadamu, dia membuat hukum itu lebih luhur. Lebih Iya, luhur. mana? Tetapi aku. Kata lebih unggulnya mana? Ini malah justru hukum Taurat yang diteguhkan oleh Yesus. Iya. Nah, terus siapa bilang kalau Yesus tidak takluk kepada hukum Taurat? Dia ini, tetapi Siapa? aku berkata kepadamu. Perasaan Ada 6 kali Kan pernyataan dari tadi Yesus. nambah terus. Iya, penekanannya tetapi aku berkata kepadamu. Apa itu ya? Semua hukum Tuhan yang diceritakan ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ini hukum Taurat semua ini yang ditekankan oleh Yesus. Tak ada yang lain. Gini Bang, kalau hukum Taurat itu hukum yang dari Tuhan, ini pakai akal sehat ya. Hukum Taurat itu dari Tuhan, tak akan mungkin Yesus berani menambahkannya. Di mana Pakai Yesus menambahkan di mana? Bang, kalau dia katakan ada seorang bupati ngomong, peraturan di tempat ini seperti ini, datang presiden, tetapi aku yang berhak katanya. Ya di mana dikatakan Yesus itu dia yang berhak? Ini nggak bisa baca yang tersirat Bang ya. Ada, saya baca ini tapi yang mana poinnya? Coba tunjukkan di saya yang mana. Langsung ke poinnya coba saudara. Gimana? Kamu mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Siapa yang berkata kepada saudara yang kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Dan siapa Ya. yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang Ya. menyalanya. Terus apa masalahnya? Di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, itu yang namanya membunuh, kalau hanya untuk mukul orang ini, berkelahi mukul, itu belum dianggap membunuh. Jadi Yesus meninggikan, meluhurkan hukum itu sesuai dengan standarnya dia, standarnya surga. Di dalam hatimu saja kau marah terhadap saudaramu saja, itu sudah membunuh. Setiap orang yang marah, koreksi ya, setiap orang yang marah saja terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lebih luhur dibuat dia hukum itu. Kalau Iya. memang itu sudah Dengar kalau memang itu dulu. Dengar dulu, Bung. Di dalam Matius 5 itu sebenarnya tidak ada kata kafir di situ. Original teksnya jelas kata raka. Raka itu apa terjemahannya? katakanlah goyim lah istilahnya orang Yahudi. Katakanlah itu goyim, karena kan yang menerjemahkan kita ini kan orang kita Muslim dulu. Oke. Baru ada 6 kali Yesus mengatakan tetapi aku. Ayat 33 ya Bang ya, saya baca ya. Iya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku, kata Yesus, jangan sekali-sekali bersumpah. Kalau memang itu sabdanya Tuhan di masa lalu, nggak akan berani Yesus itu bisa menambahinya, Bang. Jelaslah di dalam pertemuan Musa dengan sosok yang katanya seperti nyala api, itu bukan Tuhan. Apa yang lebih ini ya? Bahkan kalau kita lihat di perjanjian lama itu, menghina orang lain adalah perbuatan bodoh. Oleh karena itulah kemudian Yesus menegaskan, jangan kau berkata bodoh kepada orang lain, jangan kau berkata kasar kepada orang lain. Tak ada yang dirubah oleh Yesus di situ. Ini Bang, semua ini 6 kali dia menyatakan, bahkan di ayat yang ke-6-nya dia mengatakan, kamu telah mendengar firman. Artinya Yesus tahu orang-orang perjanjian lama ini, orang-orang yang dia temui di masanya dia, kalian sudah pernah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku, kata Yesus, yang artinya adalah dia menetapkan suatu standar pengajaran surga. Itu Bang. Iya betul. Tapi kan Yesus tidak menambah dan tidak mengurangi kan? Kalau memang itu sudah sempurna Bang, hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu, tidak akan mungkin Yesus ini mengkoreksinya. Tidak ada Yesus mengoreksi hukum Taurat, nggak ada. Justru dia datang menggenapi itu menyempurnakan, meneguhkan kembali hukum itu kepada Bani Israel. Makanya dikatakan oleh Yesus sendiri bahwasanya orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Orang yang tidak mengenal hukum Taurat, kata Yesus, adalah orang yang terkutuk. Itu dalil pengakuannya. Yohanes 7 kan? Coba Anda Gini, baca Bang, di ya. Yohanes 7 nomor 49 tuh. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia sendiri loh yang berkata. Yohanes berapa? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Akan Yohanes tetapi berapa? orang banyak yang tidak tahu hukum Taurat ini adalah terkutuk. Yohanes berapa Bang? Yohanes 7 nomor 49. Jadi bagaimana mungkin Yesus mengutuk, menyampaikan kutukan terhadap orang yang tidak mengenal hukum Taurat, lantas dia merubah Taurat? Tidak, Yesus sama sekali tidak merubah Taurat itu. Berdasarkan pengakuannya ya, pengakuan dari Jadi, lisannya sendiri. Oke Bang, jadi gini Bang, yang namanya menggenapi itu gini Bang. Lukas 4 ayat 18 Bang, menggenapi. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Kemudian ayat 20, ia menutup kitab itu memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka katanya, kata Yesus, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu menggenapi Bang. Iya memang betul. Genap nas yang mana dulu? Banyak orang Ya, yang Bang. kemudian mengajarkan Taurat tapi tidak mempraktekkan. Percuma mereka memuji. Tetapi perbuatan mereka itu tidak berdasarkan atas firman Tuhan, tapi berdasarkan atas perbuatan.
Benarlah Ya. nubuah Yesaya tentang kalian. Mulut memuji tapi perbuatan tidak mempraktekkan. Artinya Ya. munafik. Lain di mulut, lain dipraktekkan. Iya, betul Kan betul. begitu poinnya. Nah itu dia poinnya. Maka Yesus menekankan apa di Matius 5 nomor 19 itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, tetangganya, orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di neraka, di kerajaan langit alias neraka. Itu kata Yesus. Bukan neraka itu, Bang. Lalu apa? Lalu apa kalau bukan neraka? Tempat yang terendah di dalam kerajaan sorga. Bukan, Anda salah. Tidak ada kata surga di situ. Itu auranon, kerajaan langit. Kerajaan langit itu meliputi neraka dan juga surga. Pahami itu dulu. Itu kerajaan langit itu dua. Ada neraka, ada surga. Kenapa dikatakan kerajaan langit? Karena itu di bawah kuasa Tuhan, kuasa Elohim, kuasa Allah. Allah yang berkuasa kepada tempat dua tempat ini. Allah yang merajai dua tempat ini. Gak ada pula situ. Gak ada pula Allah sini, Bang, di dalam Injil. Ya, pemahaman kami ya Allah, Tuhan itu Allah. Pemahaman Anda siapa? Yahweh, silakan aja dengan Yahweh. Tapi yang pasti Enggak, Tuhan itu saya cuma enggak satu. Yahweh. Saya enggak Yahweh. Lalu Saya percaya kepada Yesus. ya udah, berarti Yesus yang punya kerajaan menurut saudara kan? Itu masuk nggak di logika Anda itu? Dia sendiri mengatakan, bukan Oke. bukan saya. Oke, kalau begitu Maria ini ciptaan atau bukan? Menurut saudara Maria ini ciptaan atau bukan? Maria ini diciptakan Oke, yang keluar dari Maria anak manusia. berarti ciptaan. Kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus yang adalah Tuhan? Bapak, Bang. Jadi gini, Eh, mungkin Abang sudah banyak ini baca Alkitab. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 itu nubuatan tentang kehadirannya seorang anak. nggak ada nubuatan untuk Yesus seperti itu. Seorang anak itu bukan dia tapi Hizkia. Loh, Loh, kok bisa Yesus seorang anak telah lahir? Artinya pada masa Yesaya menuliskan itu anak itu dalam keadaan sudah bayi minimal. Yesus sudah ada enggak? Yesus belum ada, 600 tahun, 700 tahun malah baru ada. nubuatan itu, Bang. Hah, Nubuatan itu yang akan datang. siapa yang mengatakan itu nubuatan? Jadi kalau bukan nubuatan itu apa? Itu cerita yang sudah terjadi. Yulat. Lukas 4 ayat 18 tadi itu nubuatan. Lukas itu asisten Paulus yang memang menghadiahkan ajaran ini kepada Romawi Yunani. Dengar Jangan dulu, Anda Bang. hantamkan itu. Dengar Telah dulu, Bang. lahir, telah Dengar dulu. lahir. Dengar dulu, Bang. Lukas 4 ayat 18 itu genaplah nas ini, kata Yesus. Genaplah nas yang dicatat oleh Yesaya. Genaplah bahwasanya Iya. roh Tuhan. Tidak ada di situ bercerita bahwa kaitan daripada Yesaya itu berdasarkan terhadap adanya Yesus. Tidak ada. Coba Anda pikirkan, cari, telaah dulu. Mari kita lihat ya, apa yang diterangkan kemudian di Yesaya 9 itu. Baca nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini terjadi keadaan di mana seorang raja yang sama kemudian dituliskan yang telah lahir ini akan melakukan sesuatu keistimewaan yang sangat luar biasa kepada Israel, Yerusalem, sama seperti Gideon. Gideon menghadiahkan kemenangan, maka oknum yang lahir ini juga akan menghadiahkan kemenangan kepada Yerusalem, sama seperti Gideon. Pintar Bang Zuma, Oh mantap. iya Aku dong, orang Zuma. belajar. Gimana Yesus menyelamatkan Yerusalem dari apa? Dari apa? Enggak, kita balik dulu, Bang. Yesaya 9 ayat 6. Oke, jangan Tutup, satu Bang. ayat ya, jangan satu ayat. Ambil dari ayat pertama. Karena Tetapi tidak yang dikatakan nubuat itu bukan cuma satu ayat. Silakan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau Nah. dahulu Tuhan merendahkan tanah Bulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu berbagi-bagi jarahan, seperti kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Itulah yang dikatakan salib. Yang mana satu poin di situ yang cocok dengan Yesus? Satu aja, biar saya upload sama Anda. Yang satu aja. Mulai dari data yang keberapa Anda katakan cocok dengan Yesus? Coba. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Di dunia ini tidak ada penasihat. Yesus itu menasehati siapa? Dengar dulu Pak. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa. Di mana Yesus disebut sebagai Tuhan yang perkasa? Di mana? Siapa yang pernah memanggilnya? Tunggu dulu Pak. Kan jelas di situ orang-orang akan menamainya, orang-orang akan menganggapnya. Nah sekarang siapa orang yang menganggap Yesus di tengah-tengah Bani Israel seperti yang apa Anda sampaikan? Bapak tahu cerita orang Majus? Tahu. Yang sama Herodes. Tahu, itulah yang Anda ikuti. Bukan, dengar dulu. Apa kata Herodes? Orang Majus, orang yang di luar daripada Yahudi, tahu itu nubuatan Yesaya ini, mereka akan ini mengetahui adanya kelahiran anak manusia. Oke, itu informasi dari mana? Siapa yang menginformasikan itu? Orang Majus datang menyembah Yesus, bayi Yesus. Siapa yang menginformasikan? Itu tercatat. Dicatat di mana? Di dalam Perjanjian Baru. Siapa yang mencatat dan untuk siapa itu diinfokan? Maksudnya untuk apa diinfokan? Iya, Perjanjian Baru itu kitab yang dituliskan untuk Yahudi kah atau untuk Romawi? Semua. Enggak ada semua, jangan ngarang bebas. 14 buku yang ditulis Paulus, itu semuanya untuk non-Yahudi, enggak ada untuk Yahudi. Pelajari itu dulu. Di kitab Matius, di kitab Matius, di situ perbincangan orang-orang Majus kepada Herodes, dan Herodes pun meminta petunjuk kepada ahli-ahli Taurat. Bapak, ahli-ahli Taurat itu Bapak. Tunggu dulu Bapak, jangan dipotong Pak. Jangan dipotong ya. Ahli-ahli Taurat itu Pak lebih tinggi ilmunya daripada Bapak. Mereka justru itulah yang Yesus kecam. Tunggu dulu Pak, jangan langsung dipotong ya. Jadi ahli-ahli Taurat itu, kalau Bapak bilang gak ada yang namanya nubuatan akan kehadirannya anak manusia, yang dulu di dalam Yesaya katanya apa? Bernama Immanuel, Immanuel, tapi realisasinya adalah Yesus. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 7. Lucu ini, lucu. Sekarang giliran Anda duduk yang tenang, saya ajarin. Belum Pak. Masih garang, lanjut kalau gitu. Bukan masih garang, kita kan saling menghargai ini kalau berbicara. Iya, tapi kan yang Anda ceritakan karangan. Tadi Bapak bilang, Bapak menyangkali tidak ada nubuatannya tentang anak manusia itu, kan gitu? Ada, nah, cerita itu ada. Tadi Bapak bilang yang mana itu? Tapi kalau itu bercerita tentang Yesus, bukan. Itu bukan untuk Yesus itu. Bapak, ahli-ahli Taurat itu lebih jago dari Bapak, oke? Justru karena ahli Taurat itulah yang dikecam oleh Yesus. Bapak, gini Pak. Bapak itu belum ada apa-apanya dengan ahli Taurat di masa lalu. Tunggu, sabar. Kalau yang melakukan persidangan untuk supaya Yesus itu ditangkap, itu siapa? Ahli Taurat atau ahli nujum? Enggak, jangan dulu dari situ Pak. Anda mengatakan bahwa ahli Taurat lebih hebat dari saya. Sedangkan ahli Taurat, imam-imam Yahudi, mahkamah agama melakukan persidangan untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh. Dan apa yang terjadi? Tidak ada nubuatan yang menjadi dasar pijakan penangkapan, melainkan ketakutan kepada orang Roma. Apabila Yesus terus-terusan mengajar, orang semakin percaya kepada dia. Yang membayar pajak semakin kurang. Kalau yang bayar pajak semakin kurang, maka orang Romawi akan datang merampas Yerusalem. Asal Anda tahu,
Mau tak Nanti ajarin kita- dalilnya? Mau tak ajarin Nanti- dalilnya? Nanti kita akan mengarah ke situ, Pak. Nanti sabarlah menanti ya. Jadi jangan bawa-bawa ahli Taurat. Ahli Sabar. Taurat tidak ada yang mengatakan ini nubuatan untuk Yesus dari Yesaya. Nggak ada ahli Taurat mengatakan itu, nggak ada. Sabarlah menanti ya untuk kita masuk ke tahap ke situ. Terlalu banyak Ahli karangannya gitu loh. Oke, Herodes, lanjut, Herodes yang tidak tahu siapa yang dimaksud oleh orang-orang Majus, dia bertanya kepada ahli Taurat, benarkah ada seorang raja, yang artinya seolah-olah ada raja yang mengimbangi dia. Itu dalam Matius, catatan Matius. Ahli-ahli Taurat itu memberitahukan kepada Herodes, iya memang benar, tapi bukan di ini Nazaret, tapi di sini katanya lahirnya. Makanya orang-orang Majus itu rindu sangat ingin mengetahui mana yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di masa lalu tentang kelahiran anak manusia itu yang akan menyelamatkan pengetahuannya mereka, menyelamatkan bangsa Israel. Itu nubuatan, Pak. Oh, salah Anda. Pak. Oke, giliran saya. Jangan bilang Giliran saya. Anda duduk cantik biar tak ajarin ya. Jadi gini, satu hal yang perlu saudara pahami, Yahudi itu memang menunggu Mesias, tapi bukan Yesus. Menurut hitungan mereka, bukan Yesus yang Anda sembah itu, bukan. Jauh sekali dari mimpi Anda tuh. Sekarang coba Anda buka kitab saudara Yesaya 11, Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka kemudian percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka yang telah diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala. Ini imam-imam kepala ini siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Ini sampai mahkamah agama, ahlinya ahli berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat sekarang? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita, bangsa Israel maksudnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, dengarkan, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus ini mati untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Jadi nubuat kematian Yesus baru dikarang oleh Kayafas tahun itu. Jangan bawa-bawa Yesaya, nggak ada. Baru dikarang oleh Imam Kayafas. Dan bukan untuk bangsa ini saja Yesus harus mati, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim alias Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Lalu dikatakan, mulai dari hari itu imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi jangan ngadi-ngadi mundur ke perjanjian lamanya, kitabnya orang, jangan. Tidak ada itu penubuatan Yesus lahir raja perkasa, nggak ada. Itu mimpi gereja. Ini yang benar nih, Yohanes 11, nubuatan untuk kematian Yesus itu baru dikarang oleh Kayafas tahun itu juga. Lawan saya pakai data, jangan ngadi-ngadi ngambil kitabnya orang. Silakan. Terbukti kan? Nubuatan matinya Yesus baru dikarang oleh Kayafas. Ingat, di dalam Matius, sedikit lagi, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian bohong, kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Jedor. Mana nubuatan? Kenapa harus bikin saksi palsu kalau ada nubuatan? Hai, lanjut. Oke. Terima kasih. Lalu Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Itu untuk Hezekia, Bung. Aduh, terlalu jauh Anda ini. Terlalu jauh. Saya tuntaskan dulu Hezekia ini supaya Anda paham. Untuk memahami Yesaya 9, Anda harus memahami dan mendalami konteksnya. Permulaan atau awal dari Yesaya 9 ini
Anda harus melihat di nomor 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ini yang Anda baca tadi kan? Telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang yang bersinar. Ini pada masa kekelaman Bani Israel. Oknum ini muncul kemudian. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan Bani Israel dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang mengalahkan Midian? Gideon. Berarti anak yang telah lahir ini juga akan mematahkan kemudian tentara-tentara siapa? Asyur. Paham? Siapa yang mengusir tentara Asyur dari menindas Bani Israel? Siapa? Gideon. Hizkia terulang kembali apa yang dilakukan oleh Gideon. Makanya di data nomor 3 yang dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya Bani Israel serta tongkat si penindas yang terhadap Bani Israel telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Apakah Yesus pernah mengusir Romawi, memenangkan peperangan dengan Romawi dan membebaskan kemudian Bani Israel dari penindasan Romawi? Tidak. Yesus malah jadi bulan-bulanan di atas tiang salib. Camkan itu. Jadi yang duduk anak yang dikatakan telah lahir itu bukan Yesus, tapi anak yang sama persis dengan kehebatan Gideon. Siapakah dia? Hizkia. Mantap. Kalau Yesaya 7 itu baca dari ayat 1 biar paham. Nggak masalah, itu kan pendapat dari orang bapak-bapak ini kan. Tapi bagi saya, Yesaya 9 ayat 6 itu, sosok Raja Damai itu tidak dimiliki oleh Tuhan yang dinanti-nantikan oleh orang perjanjian lama. Aku datang bukan untuk bawa damai loh. Aku datang bukan untuk bawa damai katanya. Gimana? Ini ada orang Yahudi, coba ditanya, ada orang Yahudi, benar nggak itu untuk Yesus? Ditanya nih Bang 3 juta nih, coba ditanya itu. Itu orang Yahudi. Iya. Tadi yang dibilang sama Akizuma itu udah bener banget. Oh iya, seperti kekalahan di Midian. Siapa di Midian? Ada apa dengan Midian? Ceritanya bagaimana? Itu cerita Gideon bagaimana mengalahkan orang-orang Midian. Orang-orang Midian itu di dalam kemahnya saling bunuh-membunuh dengan kuasa Tuhan. Mereka saling panik, begitu mendengar syofar akhirnya mereka saling bunuh-membunuh, jadi mati. Nah, bagaimana dengan Raja Asyur ya? Raja Asyur yang di kisah Hizkia, matinya kenapa? Matinya Tuhan mengirim malaikat Mikael membunuh 180.000 pasukan, sama seperti kejadian di Midian. Begitu. Mantap sih. Yesus gimana? Justru dia yang dimatikan. Jauh bang. Aduh, ngaco. Ya, tapi gak apa-apa. Silakan aja dengan iman saudara ya. Silakan Ya, aja. jadi iya saya pun begitu dengan imannya Bapak. Kita Jadi- bingung Yesus tuh mau taruh di mana di dalam kitab Yesaya 7, Yesaya 9. Mau taruh di mana Yesus di situ? Coba jelaskan bagaimana kalian bisa membangun narasi itu ditujukan kepada Yesus. Soal apa? Immanuel. Immanuel dalam konteks di situ Tuhan beserta kita. Beserta siapa? Ahas dengan rakyatnya Yehuda. Gitu. Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi saya mau bertanya nih. Jadi di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 19 sampai 21 ini Yesus mengutip nas dari tulisan Nabi Yesaya. Kenapa dia mengatakan genaplah nas ini saat dia membaca nas itu? Itu dari mana kok bisa dia membaca itu? Bung, perjanjian baru itu dituliskan dengan narasi yang disesuaikan dengan keinginan. Yesus ini diinginkan untuk dijual ke Romawi dan Yunani sebagai pengganti Theos yang nusul menjadi manusia. Jadi semua cerita-cerita yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang seakan-akan mirip dengan cerita itu digunakan dan diambil. Digunakan untuk mencocok-cocokkan Yesus meskipun tidak cocok. Gini aja Bang Juma, ini tercatat
Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, roh Tuhan ada padaku untuk bla 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 bla, membebaskan manusia dari tawanan-tawanan. Baru dinyatakannya di sini. Lalu ia mengajar, Yesus mengajar dengan mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu mau nubuatkan siapa waktu dia baca itu? Iya, nas mana? Tentang ruh kan? Berbicara mengenai ruh Elohim yang hingga pada seseorang yang memang sudah dinyatakan sebagai pembawa kebenaran, maka mereka disebut nabi. Coba Anda lihat bagaimana di dalam kitab Ulangan 25 tuh. Apa yang diterangkan di sana? Coba. Begitu Bang Zuma, yang artinya waktu Yesus mengatakan genaplah nas ini sewaktu saya membicarakannya, artinya ada yang dinubuatkan Yesaya mengenai Yesus Kristus yang akan datang itu. Itu pemahamannya Bang Zuma. Saudara, kalau cuma kata-kata seperti itu jangan terlalu jauh. Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Di situ juga Yesus mengklaim, bahkan lebih berani dia mengklaim. Apa yang dikatakan? Ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada tertulis kayak begitu. Tidak ada tertulis kayak begitu di Taurat. Ada di mana itu di Taurat? Nah itu dia makanya. Jadi kalau cuma klaim-klaim kayak begitu dari Yesus, saya katakan sekali lagi, pengarang kitab saudara itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Catat itu. Jadi kalau ada narasi kayak begitu, jangan kira Yesus yang berkata. Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis Matius, tidak pernah bertemu dengan penulis Lukas. Jadi nggak bisa Anda jadikan sebagai sandaran untuk membenarkan itu, karena adanya kemudian cerita yang berkaitan dengan hal yang diklaim di Perjanjian Baru. Kan ada bukti tuh, ada bukti. Saya kasih bukti lagi. Di waktu Yesus mengatakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Ada sesuatu hal yang telah dibicarakan dalam Perjanjian Lama, dialah orang sosoknya yang akan menggenapinya. Dirinya sedang dibicarakan, sedang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama di kitabnya para nabi, dan dialah yang sedang dibicarakan itu, dialah pula menggenapinya. Tidak akan mungkin Bang Juma yang dibicarakan orang lain yang menggenapinya orang lain. Tidak akan mungkin Bang. Kemudian apa? Satu bukti lagi nih. Satu bukti di kayu salib yang dia katakan Eli Eli lama sabaktani. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur yang telah mencatat kematiannya dia. Bukan waduh. Semua yang sudah Keterlaluan ini. semua yang Kelewatan kalian ini. Benar-benar mulai Bukannya dari dia lama Sabaktani tapi Azab Tani. Jauh banget azab bedanya. tani. Betul. ya. Jauh banget. Semua yang dicatat itu satu bukti di Lukas 4 ayat 18 saja yang Bang Zum membantah bahwasan yang bahwasannya Bang Zum katakan itu jangan percaya itu perkataannya Yesus. Bagaimana kita berdialog ini? Sudah itu Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku. Makanya dia katakan di Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa, yang artinya kalaupun Bang Zuma nggak ngerti itu di dalam kesatuan roh. Nah kan ngawur. Baca yang selanjutnya. Tidak ada kengawuran di sini Pak. Yesus Kristus itu kalau membicara Yesus itu Anda akui pada dirinya ada roh Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau sudah ada Yesus anak manusia Bang Zuma, Yesus anak manusia, kalau ada rohnya, roh Tuhan di dalam tubuh anak manusia itu Tuhan Bang Zuma. Aduh, parah ini. Saya bacakan datanya, Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada berapa orang yang diutus untuk menyampaikan firman? Semuanya dipenuhi oleh roh Tuhan, berarti mereka semua Tuhan. Waduh, kacau. Nabi-nabi gagal. Yesus tunggu dulu. Yesus Kristus datang memakai tubuh anak manusia yang memakai nama Yesus. Tunggu dulu, jangan dulu Bang. Yang memakai tubuh anak manusia, roh Tuhan ada padanya, yaitu Lukas 4 ayat 18 yang katanya tergenapilah nas ini saat ini aku sedang membicarakannya. Maka di dalam yang berhak memberi Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Ini dulu kita sepakati.
Ya, yang Tuhan. berhak memberi. Tuhan Oke. kemudian Terima kasih. Terima kasih, Bang memberikan Zuma. Terima kasih, Bang rohnya Zuma. kepada siapa yang diinginkan. Terus? Iya, yang memberikan Roh Kudus itu Tuhan kan? Ya. Oke, terima kasih Bang Juma. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, terima Roh Kudus itu maksudnya apa? Yang berhak memberikan Roh Kudus itu Bang Zuma tadi sudah sepakat dengan saya. Yang berhak memberikan Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka para murid-murid ya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sampai detik ini, siapa saja yang menerima Yesus sebagai pemilik kehidupannya. Terimalah Roh Kudus itu maksudnya apa? Yesus yang memberikan gitu. Aduh, enak. Lanjut. Di dalam Yohanes 20 ayat 22 Bang Zuma. Iya, di situ kata lambano. Lambano itu artinya kan dia mengatakan terimalah Roh Kudus, maksudnya apa? Yang tadi kita sepakat, setiap yang memberikan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Oke. Di mana Yesus memberikan? Di mana? Di mana Yesus Di memberikan Roh Kudus? Yohanes 20 ayat 22. Yesus situ Kristus. Tunggu dulu Bang. Iya, silakan. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dalam artian murid-muridnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang dosanya tetap ada. Bahkan Yesus berhak mengampuni dosa-dosa manusia. Siapa saja di sini. Bohong ini, bohong. Gak ada. Di mana Yesus mengatakan berkuasa mengampuni dosa manusia, di mana tuh? Anak manusia berhak mengampuni dosa. Di mana dalilnya? Iya. Aduh, inilah yang disesatkan semua sama terjemahan yang kayak gini-gini nih. Coba cek bahasa Yunaninya apa bunyinya. Orang kena tipu semua lembaga. Cek bahasa Yunaninya apa bunyinya. Benar Cobalah Ya, tunjukkan. Yunanikan dulu. Tunjukkan dulu. Coba Anda mengutipnya di mana? Gini Bang Juma, tadi kan Mbak Sugi ini menyatakan Yunani kan lah. Saya nggak ngerti bahasa Yunani. Coba Yunanikan Yohanes 20 ayat 22 tadi. Lukas 5 kan? Di situ dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu kan yang Anda maksud? Ya. Nah, berkuasa di situ apa artinya? Enggak, maksud saya Bang Zuma, coba dulu Yunanikan dulu Yohanes 20 ayat 22 yang tadi kita sudah sepakat bahwa Yohanes 20 nomor 22, terimalah Roh Kudus. Dia katakan lambano. Lambano itu menerima, mengambil, membawa. Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Ya, sama seperti ketika saya mengatakan terimalah nasibmu, terimalah takdirmu, terimalah gajimu. Bukan berarti saya menggaji orang, bukan berarti saya mentakdirkan orang. Apa sih masalahnya itu? Cuman karena Anda kudu menuhankan Yesus, jadi semuanya Anda katakan Yesus itu Tuhan. Sama dengan penerjemahan. Ketika Anda mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sebenarnya bukan mengampuni dosa di situ. Bahasa Yunaninya apiemi. Apiemi itu artinya meninggalkan. Dengan demikian maka terjemahan yang sebenarnya adalah anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Bang Zuma, perlu diketahui ya, Bang Zuma, perlu diketahui. Yesus itu sekedar nama yang dimuati kuasa sorga. Nama Yesus itu mewakili sorga. Bukan hanya sekedar nama, Yesus itu manusia, mutlak, absolut manusia. Saya tidak berbicara. Hizkia juga namanya dari nama yang punya arti Tuhan, Hizkia. Saya tidak berbicara kedagingan, Bang, karena judulnya tadi di Abang itu bagaimana Yesus dianggap Tuhan katanya. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ahli roh dia menguasai roh dia. Bahwasannya Yesus itu nama, Bang Zuma. Nama yang dimuati kuasa sorga, nama yang mewakili sorga. Bagi siapa yang menerima nama itu sebagai pemilik kehidupannya, maka itu ilmunya mereka dari mana? Ilmu dari mana yang Anda dapatkan? Ilmu dari mana yang Anda dapatkan itu? Hai Maria, kata malaikat Gabriel. Beri ya nama dia Yesus ya. Yesus itu nama, kedagingannya sudah usai.
Oh, jadi menurut saudara, pada saat malaikat berfirman kepada Maria menggunakan bahasa Yunani gitu. Kita nanti mau mengarah ke situ, Bang Zuma. Yang saya kan mau Anda katakan menyebut ini, Yesus. Saya ingin mendengarkan malaikatnya menggunakan bahasa Yunani apa Ibrani. Karena kalau dia menggunakan bahasa Ibrani, bukan Yesus. Ayo. kenapa Bang Zuma mau bilang Yesua Hamasya? Boleh? Ya, Tapi ingat, mau bilang itu. Tapi Mau bilang ingat, tapi ingat, bukan hanya anak Maria yang bergelar Yesua atau Yesua. Ayo, mampus. Bang Berarti Zuma, bukan hanya Yesus yang memiliki nama itu. Ayo, Bang Yesua Zuma, bin Nun. kantongilah Yesus. Yang pertama memiliki nama itu Yehoshua bin Nun. Itu yang pertama. Gimana tuh? Oke, Bang Zuma, Iya, Bang Zuma, iya bang. Iya, bang. kantongilah Yesua pemahaman mesianik itu, Bang Zuma. Itu buat Bang Zuma Sekarang dan begini, buat saya. nabi mana yang menerima firman dari langit dengan bahasa Yunani? Diberitakan oleh malaikat Gabriel. Itu melalui peristiwa-peristiwa yang dialami Maria dan Yusuf. Tahu. Yang saya tahu kan Maria itu kan nama benarnya Miriam. Oke? Nah sekarang Miriam menerima pernyataan malaikat itu untuk menamai anaknya dengan bahasa Yunani apa bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik? Di dalam lafaznya si Maria, dia berlafaz dengan Ibrani. Nah, Ibraninya apa? Yesus. Lafaz bahasa apa tuh lafaz? Aduh Bung, belajar dulu saudara, belajar dulu ya. Enggak. Saya tahu abang sedang menyeret ke situ, menyeret Yesua Hamasya. Saya hanya minta nama yang disebut di sana bahasa Yunani apa bahasa Ibrani? Jawab sendiri oleh Bang Zuma. Bahasa apa dalam perjanjian baru? Jawab dulu Bang. Jawab. Bahasa apa perjanjian baru? Saya mau dengar. Iya, Septuaginta bahasa Yunani, bahasa Greek. Benarkah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Benarkah Maria menggunakan bahasa Yunani pada saat menerima firman dari Gabriel? Yang saya mau bahas di sini, tapi terserahlah karena kita sudah masuk pembahasan mengenai bahasa. Enggak kan Di tadi dalam- Anda melarikan keadaan bahwa Yesus itu adalah namanya yang Yesus. Yang mana Yesus itu adalah nama yang ada di surga. Nah sekarang siapa yang menerima pewahyuan dengan bahasa Yunani? Nabi mana? Nabi. Lah, iya kan Nabi yang menerima firman itu. Maksudnya gimana Bang Zuma? Lo katanya Maria. Enggak, Nabi, masalah Nabi tadi. Nabi yang menerima firman. Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada Nabi maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berbicara dengan melalui mimpi. Apa urusan bilangan itu Bang mengenai Yesus ini? Ya, harus rujukannya ke sana kalau berbicara mengenai pewahyuan. Berarti- kan kalian menggunakan perjanjian lama kan? Berarti secara tidak langsung Bang Zuma mengakui sekarang ini ada yang menubuatkan tentang Yesus dong. Loh, yang menubuatkan tentang Yesus kan menurut Anda Yesaya. Tadi udah dibantah. Enggak, tadi abang batalkan semua. Tidak ada di dalam perjanjian lama yang Karena memang menubuatkan itu bukan untuk Yesus. Barusan abang bilang di bilangan. Iya, kalau ada nabi, maka Tuhan sendiri yang menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan nabi tersebut. Yang artinya sekarang Bang Zuma mengakui memang ada nubuatan tentang anak manusia yang bernama Yesus itu loh. Kalau kami Itu maksud Islam, Bang Zuma, bukan gitu maksud Bang Zuma Bang itu. Zuma itu ngomong Nabi soal itu nabi dikonfirmasi. berdasarkan kitab bilangan. Aduh, Nah, dikonfirmasi kalau Nabi itu mendapatkan penglihatan lewat mimpi atau lewat apa gitu. nah makanya Apa saya itu yang tanya, maksud? nabi kaitannya, mana abang-abang? yang Apa menerima kaitannya dengan firman yang dalam dibahas bahasa ini? Yunani, kan itu masalahnya. Apa kaitannya dengan yang dibahas ini? Yang Anda pertemuan mengagung-agungkan Yesus, Iya. Yesus.
Gini loh Bang Iya kan? Bang Zuma. Gini loh Bang Zuma. Tadi kan kita sedang membahas tentang bahasa yang digunakan malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf, ya kan? Nah, bahasa apa? Lalu emang tiba-tiba lari ke kitab bilangan. Aku bertanya, nabi? Abang bilang nabi, iya. Ada nabi berkata di dalam kitab bilangan. Lah Loh, kan apa nabi, kaitannya? kan yang menerima firman kan harus nabi. Berdasarkan seperti apa yang diterangkan di bilangan. Kalau yang diterima kemudian dalam kitab saudara itu adalah nabi, penulisnya adalah nabi, kalau bukan nabi lalu apa? Wartawan. Iya, maksud saya Bang Zuma, kenapa Abang mainnya ke nabi? Nggak paham juga ternyata. Kita bilangan Kasih itu paham. hanya referensi, keterangan tentang nabi. Ciri-ciri nabi itu seperti ini di kitab bilangan. Nah, kalau memang kitabmu itu dari dari Tuhan. Tuhan, nabi siapa yang menyampaikan? Begitu Nabi maksudnya. siapa yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Itu loh. Nggak paham juga. Bukan gitu. Saya mau kejar di situ. Ya sama, saya juga kejar Anda dari tadi kok. Dengan Anda kayak lari kejar ekor sendiri. Saya dengan tanya, gini Bang Zuma nabi gini. mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani sehingga namanya Yesus? Tidak ada nabi, Bang. Tidak ada. Jadi itu karangan. Nabi mana yang mengatakan ada nama Yesus dalam perjanjian lama, Bang? Ini perjanjian baru yang Anda baca barusan. Hendaklah kau menamainya Yesus katanya. Di dalam perjanjian baru, Bang Zuma, tidak ada nabi. Berarti itu karangan, bukan wahyu. Yang mana? Ia mengatakan tertulis. hendaklah engkau menamainya Yesus. Hah? Hendaklah engkau menamainya Yesus. Itu malaikat Gabriel, Bang Zuma. Datang ke ke hadapannya Yusuf dan Maria. berarti mereka ini adalah nabi dengan nabiya. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada tercatat mereka nabi. Lalu bagaimana malaikat datang kepada mereka memberikan firman kalau mereka bukan nabi? Lalu apa mereka ini? Mereka tadi saya bilang bahwasannya yang bilang yang di saya itu bukan mereka. Nah, sekarang bagaimana mereka? Kalau bukan seorang nabi kok bisa dijumpai oleh malaikat? Kan sudah tadi saya katakan sudah dinubuatkan ke dalam perut perawan manusia, ke dalam perut anak manusia. Iya. Jadi Tuhan datang menggunakan bahasa Yunani gitu. Jadi gini, Bang. Jadi gini ya. Itu pengaruh daripada Herodes. Pengaruh daripada Romawi, orang-orang Romawi penguasa pada waktu itu. Sehingga Oke, terserah mau percaya atau tidak ya, terserah ya. Sehingga bahasa Ibrani itu hanya berbicara berbahasa Ibrani pada waktu di sinagoge. Terus Kalau terserah mau percaya atau tidak ya, kalau terserah. bahasa Aram? Bahasa Aramaik ya Yesus pakai. Nah, kenapa jadinya firmannya jadi Yesus? Pengaruh Romawi tadi, Bang. Iya, kan datangnya ke Yusuf. Jadi malaikat pada- terpengaruh bahasa Herodes itu maksudnya. Bukan begitu Pak cara pemahamannya Pak. Bukan begitu cara pemahamannya. Bahasa Ibrani tadi sudah dilarang. Nah, terserah ya mau percaya atau tidak ya, terserah ya. Terserah mau percaya atau tidak ya. Ini mengenai bahasa. Jadi kesehari-harian mereka itu berbahasa Yunani. Oke? Garis besarnya kesehari-harian mereka di zaman Yesus anak manusia itu berbahasa Yunani. Tulisan-tulisan Alkitab pun di perjanjian baru berbahasa Yunani. Maka pengaruh-pengaruh itulah malaikat surga mencocokkan kepada manusia pada waktu itu mereka berbahasa apa. Itulah dia sampaikan juga. Dan di dalam pencatatan nama Yesus tidak ada tertulis, di dalam melalui ucapan. Tapi kenapa Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus dalam bahasa Ibrani? Di dalam ini aja Pak, di dalam Yohanes 19 ayat 13 aja Pak baca Pak. Yohanes 19 ayat 13. Paulus mengaku bertemu Yesus. Yesus berfirman berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Gimana itu? Yang mana yang benar ini? Maria Magdalena ketika menjumpai Yesus pakai bahasa Ibrani, Rabuni. Coba. Jadi Yesus Yohanes 20 ayat 15 itu. Yesus
Yesus yang sudah tak anak manusia lagi, sudah nggak daging lagi, Pak Bang Zuma, menemui si Paulus. Yesus sudah tidak anak manusia lagi, Bang. Dia mencocokkan gaya berbahasanya si Paulus. Yesus Gitu, bukan Bang. anak manusia, berubah dia. Anak manusia berubah jadi apa dia? Yesus yang anak manusia sudah selesai, Bang. Dia Jadi dia bertemu dengan berubah. Yesus saja Bertemu. ngomong kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Gini yang loh. maha kuasa, kok bukan manusia lagi. Gini loh Pak D, perjumpaan Paulus dengan Yesus apakah dalam wujud manusia? Ya, Paham hanya ya? Manusia, Yesus ngaku apa coba? Dia Aku manusia. orang. Aku orang aku Nazaret. manusia dari Nazaret. Iya, aku manusia kata Yesus. Itu mengkonfirmasikan Aduh. Pak D atau Bang Zuma itu mengkonfirmasikan akulah orang Nazaret Ya, yang kau teksnya gimana? Aki Zuma, teksnya Akulah. gimana tuh? Manusia. Akulah. Kisah para Rasul itu, kisah para Iya. Rasul 22 kayaknya. Iya, 22 nomor 8. Yesus yang bertemu dengan roh kepada Paulus sedang mengkonfirmasikan akulah orang Nazaret itu yang mau kau bunuh Nah, itu. itu orang kan? Orang. Kok katanya bukan manusia. Dia mengkonfirmasikan di masa lalunya yang si Saulus Nazoreios itu artinya merujuk kepada suku atau tempat. Seperti Makassar. Berarti orang Makassar. Ya, ini dia mengatakan Nazoreios, artinya saya manusia yang berasal dari wilayah Nazaret. Karena memang dia lahir di situ. Gini Bang, tahu nggak gaya berbicara Yesus itu begini? Dia sedang membicarakan di masa lalunya si Paulus yang si Saulus yang berusaha membunuh anak manusia itu. Ya, tapi Ngerti kan? Dia sedang tapi dia faktanya dia menceritakan duduk masa di lalu. langit juga sebagai anak manusia, Bang. Tidak berubah dia. Datang kembali sebagai anak manusia dia. Datang kedua kalinya juga manusia. Jadi gini Bang, Yesus itu sedang memberitahukan di dalam roh kepada murid-muridnya dan kepada Paulus pada waktu itu supaya mereka tahu aku yang Enggak, tunggu dulu bang. Inilah yang banyak orang nggak pahami. Aku, Yesus, anak manusia ini akan datang kembali lagi supaya mereka percaya bahwasannya yang datang itu Yesus yang pernah menjadi anak manusia itu. Kalau nggak dia bercerita seperti itu, mereka akan menanti-nantikan seperti orang-orang Yahudi sampai detik ini menanti-nantikan Yahweh di bait suci yang mau mereka bangun yang ketiga. Jadi maksud saudara, Yesus ini adalah pencipta langit dan bumi yang turun menjadi manusia. Lagi-lagi saya ulang ya Bang Zuma, Yesus itu sekedar nama, siapa saja boleh menggunakannya di Bukan hanya dalam. sekedar nama, Yesus memang betul-betul manusia, Bung, kecuali akal Anda mati. Bang Zuma, kalau yang kedagingannya itu sudah selesai, itulah anak manusianya. Saya tanya dulu. Tunggu dulu. Sedikit dulu Bang. Iya. Kenapa Yesus selalu memakai anak manusia di dalam pemberitaannya dulu 2000 tahun yang lalu? Karena Yesus yang anak manusia itu masih ada di bumi. Selalu dia katakan anak manusia akan disalibkan, akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Dia gunakan itu Bang, bahasa-bahasa itu anak manusia. Duduk di samping Elohim sebagai apa dia? Di siapa ya, Stefanus yang dirajam, yang dihukum dimatikan ya, dilempar ya. 14:62. Duduk di samping Tuhan sebagai apa dia di situ? Tunggu, Markus berapa? 14:62. 14 ayat 62. Coba Anda baca. Jawab Yesus, akulah dia. Ini dalam dialog dia kepada orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi ya kalau nggak salah. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Duduk sebagai apa di atas? Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oke? Oke? Apa tuh? Anak apa dia? Iya, anak manusia. Manusia bukan manusia ya. Kucing. Makanya dengar dulu kan, saya mau menjelaskan. Yes, anak manusia sedang menerangkan, ini kan masih dalam kedagingan dia nih Pak, di dalam kitab Markus ini. Oke. Kalau Yesus berkata-kata dia Tuhan, gagal. Karena di dalam tubuh anak manusia dia, memakai tubuh anak manusia. Dia selalu mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Oke, baik. Gini, kalau saudara mengatakan dengan asumsi itu, sekarang begini.
Yesus sebagai manusia nih, kedagingan. Ya, kedagingan bukan kekulitan ya, kedagingan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang berbicara adalah manusia, biologis manusia. Sekarang pertanyaan saya, biologis manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya ini, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Siapa yang membuat jadi Tuhan? Iya. Maksudnya gimana nih, pertanyaan apa nih? Mungkin kalau orang Kristen Pak, orang bergereja boleh lah Bapak gitu kan pertanyaannya. Enggak kan masalahnya, sekarang Anda mengatakan pada saat itu kan dia adalah manusia. Pada saat itu kan kemanusiaannya. Nah, kemanusiaannya ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengan demikian muncul pertanyaan, kalau sekarang anak manusia itu adalah Tuhan itu sendiri, siapa yang membuat manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Jawab. Begini tuh Bang Zuma, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapalah yang diam di dalam aku yang berkata-kata. Oke. Berarti anak manusia ini menjadi Tuhan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Tadi kan saya udah bilang Bang Zuma, saya bukan pemakai doktrin gereja. Lah, ini bukan berkaitan dengan doktrin, ini pertanyaan ilmiah. Sosok manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang yang tadinya adalah manusia, sekarang adalah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, manusia yang keciduk mengaku dengan mulutnya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, kok sekarang sudah jadi Tuhan? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Bapa yang Maha Kuasa di luar Bapa yang Maha ruang. Kuasa menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan. Gitu. Tunggu dulu Bang, tunggu. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa berada di luar ruang dan waktu. Boleh dipahami ya? Bapa yang Maha Kuasa tanpa nama berada di luar ruang dan waktu. Bukan menjadikan. Bukan menjadikan. Mengutus roh, sebagian rohnya ke dalam tubuh anak manusia. Ya. Lalu manusianya? Tunggu dulu Bang. Ada roh Bapa tadi masuk ke dalam tubuh anak manusia di dalam ruang dan waktu ya, di dalam ruang dan waktu. Dan namanya itu Yesus. Nah, sekarang anak manusia ini mana? Anak manusia sudah selesai Bang. Daging itu sudah selesai. Maksudnya selesai itu gimana? Dimakan ayam atau gimana dia? Sudah selesai apanya? Coba Wahyu 14:14 dibaca. Ketika Yesus di surga juga manusia dia. Wahyu berapa? Wahyu 14:14 baca. Suara saya kecil ya, kok bisa? Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Itu anak manusia lagi dia. Sabar ya Pak De, sabar ya. Biar ku jelaskan Pak De ya. Di sini banyak orang kekeliruan juga. Umat-umat gereja pun juga keliru. Kita baca ulang Pak De ya. Dan aku melihat sesungguhnya, ini kesaksian Yohanes di Pulau Patmos ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti. Lagi-lagi saya katakan, mata kita tidak akan keliru visi, dia akan melihat visi, dia akan keliru melihat itu Pak D. Makanya kalimatnya seperti. Aku melihat lantai sorga seperti emas, seperti. Aku melihat tua-tua itu berbicara seperti anam. Keliru Pak D, itu namanya visi. Semua orang maaf ya, banyak orang nggak mengerti ini. Dia hasil baca aja. Padahal Yohanes yang di Pulau Patmos itu diberi penglihatan. Penglihatannya itu banyak yang keliru. Karena apa? Tidak akan mungkin kasat mata ini menembus yang tak kasat mata. Di luar ruang dan waktu. Jadi Yohanes salah lihat ya? Di dalam hal ini banyak kekeliruan Yohanes. Maka dia kata, Buset, Yohanes banyak kekeliruan. Hore, lanjut Bang Iwan. Iya. Secara fair. Dia mengatakan, aku melihat di surga seperti masih abu-abu. Sama itu Bang Handi, sama itu seperti Stefanus, dia katakan, aku melihat langit terbuka, terbelah,
Kulihat di situ ada anak manusia di samping kanan Bapa. Itulah mata manusia, Bang Handi, keliru. Bukan berarti ku bilang salah, tidak. Dia akan melihat itu sosok dan akan mengkonfirmasikan, ternyata ada anak manusia yang bernama Yesus itu di sorga. Walaupun aku mati di sorgaku. Itulah peristiwa. Pertanyaannya, anak Maria ini kan manusia yang di dalamnya ada roh Tuhan menurut saudara. Ini anak manusia ini siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Yesus sendiri pun tidak pernah mengatakan selaku dia anak manusia, tidak pernah dia katakan itu dia Tuhan, Pak. Tidak pernah, Bang. Iya. Lalu jadi Yesus ini sekarang apa? Anak manusia, anak Maria ini sekarang apa dia? Bang Zuma, boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Samar. Anak manusia ini di hari ini apa dia? Bukan lagi anak manusia. Anak manusia sudah selesai, Bang Zuma. Iya, kalau dia sudah selesai, lalu mana anak manusia itu? Berubah. Anak manusia sudah selesai, Bang Zuma. Iya, Yesus katakan. Anak manusia sudah selesai. Lalu anak Maria kemana? Anak Maria kayak mana nih? Loh, kan Maria melahirkan manusia. Ngulang lagi kita, Bang Zuma. Iya, anak manusia ini kemana perginya? Bang Zuma, Yesus yang anak manusia itu sudah selesai di dalam memberitakan. Kemana? Kemanusiaannya itu kemana? Oh, kemanusiaannya tadi. Oke. Ini bersyukurlah kalian ya bisa mendengar ini ya. Nah. Terserah lah mau tertawa, mau percaya, mau enggak, itu kan kemanusiaannya kemana? Pakai data lanjut lah. Kemanusiaannya Yesus kalau tercatat Pak D tidak ada. Aduh. Asumsi berarti. Bukan asumsi nih. Ini bukan asumsi. Data itu asumsi, Bang. Gini. Sebenarnya pernahnya Bang Zuma melihat sabda Yesus mengatakan, seandainya kalau dituliskan tentang Yesus itu di dalam kitab ini, maka seluruh dunia tidak akan bisa menampung seluruh catatan. Iya kan? Ada kan ayatnya? Ada. Nah, sekarang anak manusianya yang kita tanya ini kemana? Oke, makanya Pak D tadi terlalu bersemangat dia mengatakan aku begitu. Jadi gini, yang ditanya. Iya, kedagingan tadi itu murid-murid ini terserah ya mau percaya atau tidak ya, terserah ya. Terangkat kata murid-murid, lagi-lagi visi ya, penglihatan para murid pada waktu itu, Yesus anak manusia terangkat. Terangkat. Padahal itu di luar dimensi, di luar ruang dan waktu, mata manusia udah keliru, Bang Zuma. Itu jadi, seperti Stefan. Jadi bukan terangkat sebenarnya. Dia gini, Bang, menghilang, lama-lama mengkecil, menghilang. Ketambunan ini ceritanya ini. kayak gini, Bang. Kayak pesawat apa? Ruang angkasa itu nanti lepas badannya gitu. Terus jatuh yang naik cuma pucuknya doang gitu. Ini kayak film Ant-Man. Bukan Pak D. Bukan. Makanya tadi kan saya bilang terserah mau percaya atau tidak. Kan tidak ada saya mau bahwasanya memaksakan. Kalian harus tidak, bukan saya bilang begitu. Begitulah yang terjadi. Pengajaran Yesus secara online, saya katakan secara roh saat ini, dia mengajari setiap manusia, dia akan ajari yang mau percaya kepada dia. Dia murid-murid, saya kasih tahu sekali lagi ya, murid-murid melihat yang di luar ruang dan waktu, seperti Yohanes di Pulau Patmos, dia berbicara, aku melihat lantai surga, seperti aku melihat tua-tua itu ngomong di surga, seperti Stefanus mengatakan, aku melihat langit terbuka, aku melihat anak manusia duduk sebelah kanannya. Semua lagi-lagi visi penglihatan. Begitu yang terjadi para murid waktu melihat Yesus itu terangkat. Dia hilang. Hilang dia. Semakin lama semakin redup, hilang. Itulah yang orang terlihat sampai duduk di sebelah kanan Bapak kok. Terangkat. Bang, Pak D, yang namanya murid-murid terakhir kali bertemu dengan Yesus anak manusia itu,
itu mereka tidak melihat lagi duduk di pangkuan itu, mereka menyaksikan di luar apa mereka kemampuan mereka, Pak D. Itu yang mau saya jelaskan. Makanya Yohanes di Pulau Patmos banyak sekali kalimatnya seperti aku melihat lantai surga, seperti aku melihat ada hewan buas keluar dari laut, seperti gitu, Pak D. Oh, berarti Gitu ya. setelah udah berbentuk gaib gitu ya? Apa, Bang? Berarti dia setelah habis disalib, dia tidak ada badannya lagi ya, tidak berbentuk tubuh ya? Ada kan, masih bertemu dengan murid-muridnya. Nah itu tubuhnya Nah, yang itu kita makanya. cari. Iya, tubuhnya itu, Bang Zuma. Seperti yang saya katakan tadi, para murid-murid pada waktu itu menyaksikan dia terangkat. Lama-lama hilang. Iya, Tubuhnya itu. jadi kemanusiaannya ini menjadi Tuhan gitu. Bukan, Bang Zuma. Jadi Tubuh kemanusiaannya itu, Bang Zuma, kita tidak tahu sebab itu terangkat. Kita tidak tahu. Iya, saya nggak mau. Saya Tapi gini ya. ketika datang kedua kalinya nanti anak manusia. kok aku berbeda ya pandanganku. Jadi Bang Zuma, kembali lagi saya ulang-ulang. Anak manusia yang datang, Bagaimana kalau yang datang. begini Bang? Gimana daripada kita Iya. saudara ngarang-ngarang, lebih baik gini. Roma 14 nomor Nggak ngarang, 9. Bang. Gimana kalau Roma 14 nomor 9 aja Anda baca? Roma 14 Nomor 9. ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu tadi udah dijawab tadi, Bang Zuma, tadi Bang Handi udah tadi menanyakan hal ini, sudah saya jawab. Artinya dia itu manusia. Untuk menjadi Tuhan dia wajib mati dulu gitu. Gitu, Bang. Saya tadi sudah jawab ini, Bang Zuma. Sayangnya Bang Zuma telat. Enggak, saya cuma tanya aja. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Apakah itu berarti tadinya dia manusia, tapi untuk menjadi Tuhan syaratnya harus mati dulu gitu? Bukan. Lalu ini dalilnya apa ini? Jadi pengertian si Paulus di sini, dia kenapa mencatat hal ini? Sedang berdialog kepada orang-orang mengenai tentang hidup, mengenai tentang Yesus. Ya, Itu Yesus Bang. mati. Yesus mati Iya. supaya dia Iya. dibangkitkan. Setelah dia bangkit itulah syarat untuk menjadi Tuhan. Tadi katanya Anda lihat melayang terbang ke atas. Mengecil, akhirnya hilang. Kan gitu. Ya, itu Nah, inilah- peristiwa apa, Bang? Peristiwa dimensi, Bang. Ya ini dia makanya. Ini juga dimensi. Tadinya manusia begitu bangkit dari kematian langsung jadi Tuhan dia. Enggak, emang ada narasinya mengecil gitu, jauh gitu, tiba-tiba emang ada narasinya begitu. Jadi orang yang naik kapal laut dilihat dari pantai semakin kecil semakin jadi Tuhan dia di sana. Begitu juga pesawat yang naik meninggalkan Karena bandara semakin mengecil jadi Tuhan semua satu pesawat. Aduh, Tadi Bang. kan Bang, Ini ajaran Zuma apa sudah ini, saya Bang? jelaskan. Sudah saya jelaskan, Bang Zuma. Murid-murid sama seperti Yohanes di Pulau Patmos, sama seperti Stefanus. Penglihatan mereka itu di luar kasat mata banyak yang menyatakan, oh begini, seperti inilah, oh seperti inilah. Ini kalau Gitu, Bang tidak Zuma. Jadi kalau ngulang balik-balik rasanya apa ya, gimana ya? Tapi ada Gimana ya? sesuatu yang Buang tidak energi melihat. gitu rasanya, Bang. Oke, ada sesuatu pernyataan Karena yang gini, tidak. Bang Sabar, Zuma sabar. dan rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Ada pernyataan dalam kitab saudara bukan akibat melihat, tetapi memang dia menyadari dan menyatakan dengan valid bahwa dia sama seperti Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus dalam keadaannya apa? Seperti itulah keadaan kita.
Yesus dalam keadaannya manusia, maka kita manusia. Kalau Yesus dalam keadaannya Tuhan, maka kita juga adalah ini gimana nih? Yesus dalam keadaan yang sebenarnya apa sih dia itu? Tuhan atau manusia? Gini Bang Zuma, Ya. sebelum kita mengarah ke catatan-catatannya muridnya contohnya si Paulus baru 1 Yohanes 1. Gini Bang, tadi kata kunci sudah saya katakan, murid-murid pun keliru memandang Yesus itu di dalam catatan kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, Bang Zuma. Berarti Anda tidak keliru. Murid Yesus keliru, Anda tidak. Enggak, gini dulu Bang Zuma, biar gampang dimengerti. Sedangkan tahu Filipus Yohanes 4 ayat 8, pernah baca itu pasti pernah lah ya. Iya. Yohanes 4 ayat 8. Filipus Bang Zuma itu sehari-harinya di samping Yesus anak manusia loh Bang Zuma. Betul. Oke, apa kata si Filipus? Kebiasaan orang Yahudi, orang-orang Israel di masa lalu, mereka hanya menginginkan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu udah cukup bagi kami. Itu dia ngomong sama Yesus anak manusia. Telah berapa lama kok bersama-sama denganku Filipus? Artinya Bang, murid di sampingnya aja banyak yang nggak memahami tentang ketuhanan Yesus itu. Karena mereka memandang. Tunggu dulu Bang. Karena mereka memandang Murid-muridnya tidak pernah menuhankan Yesus, benar. Karena murid-muridnya tidak pernah menuhankan Yesus, benar. Makanya bingung. makanya Yesus terang-terangan mengatakan kepada murid-muridnya, karena ada itu ayat, kenapa engkau sekarang terang-terangan menyatakan siapa dirimu? Ada itu ayat. Jadi Siapa yang melihat aku? ya telah melihat Bapa. Ya, maksudnya siapa yang membunuh aku? Membunuh Bapa gitu. Bukan Bang, iblis Bang. Gini Bang. Siapa yang melihat aku Yesus sama melihat Bapa? Artinya siapa yang meludahi aku sama meludahi Bapa? Siapa Gini, yang Bang. menunjuk aku sama menunjuk Bapa? Siapa yang menyalib aku sama menyalib Bapa? Gitu maksudnya. Gini Bang, yang saya jelaskan. Saya paham Bang. Orang abang itu mengenai ruh itu nggak akan ngerti Bang. Oke. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mengenai ruh Bang, karena apa? Setiap orang-orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suara Yesus. Abang bukan berasal dari kebenaran, sulit Bang. Itu udah dipastikan itu. Jadi Oke, gini ya. kalau begitu tolong suara Yesus yang mengatakan akulah Elohim itu di mana tertulis? Enggak, gini biar saya jelaskan. Yang abang bilang, kalau Yesus mati, kalau Yesus mati berarti Bapa juga mati. Yang dimaksud kematian itu Bang, kedagingannya Bang. Allahu Akbar. Jadi yang dilihat di sini rohnya atau jasadnya oleh Filipus? Filipus kan keliru, dia nggak ngerti yang dia kan sangka. barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Nah sekarang yang dilihat oleh Filipus ini dagingnya atau rohnya? Karena Filipus nggak tahu, dia kan melihat daging Bang Zuma. Lah, kalau begitu memang Yesus menunjuk dirinya itu dagingnya, bukan rohnya, karena Yesus itu tidak miring. Yesus itu sehat. Bagaimana mungkin dia menunjukkan rohnya? Barang siapa melihat rohku sama melihat Bapa. Itu mustahil. Yang Anda ingin jual di sini kan Yesus itu Tuhan. Dalam arti kata Yesus yang Yesus, yaitu jasadnya. Makanya Anda pamer siapa melihat aku itu melihat Bapa. Bukan rohnya tapi jasadnya. Bang Zuma, tadi kata kuncinya di Yohanes 4. Saya sudah berdialog tadi dengan Bang Handi dan Bang, ada tadi abang itu bayi orangnya, Alif. Saya sudah berdialog tadi dengan mereka. Kami sudah membaca Bapa itu adalah roh, Tuhan itu adalah roh. Kata siapa lagi? Kata Yohanes siapa Tuhan itu roh? Yohanes 4 ayat 24. Oke. Apa bahasa Yunaninya di situ? Tadi saya katakan saya nggak ngerti bahasa Yunani Bang Zuma. Yunaninya pneumahotheos, artinya roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak roh? Enggak, siapa bilang? Jadi Tuhan apa? Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk halus. Ngeri kali Tuhan kau. Tadi Sikit biar saya kasih tahu sikit Bang Haji.
di dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata begini, semuanya ini aku Syukran, katakan ADM. kepadamu dalam perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Artinya ketika Yesus menerangkan tentang Bapa ini ya dalam bahasa perumpamaan. Ketika Yesus mengatakan Allah itu roh, maksudnya Allah itu tidak terlihat. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Artinya apa? Allah itu goib. Bukan berarti Allah itu roh. Begitu loh Bang. Gini Pak Lanjut D, Bang Pak D. Jumah, monggo lanjut. Gini Pak D, sedikit ya. Saya tidak menyembah Allah Pak D. Tadi sudah saya bilang sama Bang Handi, sama host, sama Bang Alif. Saya nggak menyembah Allah dan Yahweh. Jadi biar Pak D jangan keliru lagi ya. Jadi tadi kita kan Bang Zuma sudah sepakat tadi bahwasanya yang namanya memberikan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Yes. Kata Bang Zuma iya. Di dalam Yohanes 20 ayat 22, Yesus tidak di situ- memberikan roh di situ. Yesus tidak memberikan roh. Jadi memberikan apa Bang? Tidak ada dia berikan roh di situ. Dia cuma mengatakan terimalah Roh Kudus. Ya udah Bang, sewaktu saya katakan, anggaplah saya ini Yesus manusia 2000 tahun yang lalu. Bang Zuma lah muridku. Katakanlah begitu. Sewaktu ku bilang sama Bang Zuma, terimalah Roh Kudus kepada murid-muridku, dalam artian saya yang memberikan itu Roh Kudus kepada kalian. Oh, itu karena Anda sudah jatuh cinta kepada ketuhanan Yesus. Terimalah Roh Kudus itu sama halnya ketika saya mengatakan terimalah nasibmu, terimalah gajimu, terimalah upahmu, terimalah keadaanmu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Yesus mengatakan aku tidak dapat berkata-kata, tidak dapat berbuat apa-apa. Masakan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tiba-tiba Anda katakan dia yang memberikan Roh Kudus? Anda Ini Bang yang Zuma, salah si- tafsir. Anda mentafsirkan perkataan Izin, Bang. Yesus itu dengan asumsi iman Bang Zuma, Anda. Izin Bang Zuma ya, biar Bang Zuma pun enak juga mengertinya. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan Nah. tidak seorang pun mengenal anak selain Oke, Bapa. baik. Sekarang kenapa Yesus belum. Tunggu, Yesus terlalu Belum, Bang. panjang. Saya tidak bisa kalau doktrin, Bang. Saya pasti bantah. Sekarang kenapa Yesus diberi kuasa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Belum selesai nih Bang ayatnya Bang. Saya sambungkan sedikit ya. Itu anak sekolah minggu yang Anda ingin ajarin. Anda belum baca data, saya sudah tahu. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Yesus diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia Tuhan atau karena dia utusan Tuhan? Bang Zuma, tunggu saya clearkan dulu ayatnya ya. Bersabarlah. Anda ingin mendoktrin. Tidak bisa. Bukan mendoktrin. Tidak. Kata kuncinya Coba. tadi Bang Zuma. Coba apa Mau kata percaya kuncinya? Apa coba? Mau percaya atau tidak, mau percaya atau tidak itu kan hak kita masing-masing, Saya ya kan? percaya dia diberi kuasa. Iya, biar Karena saya dia- baca dulu Bang Zuma. Karena dia Biar diberi saya tuntas- kuasa membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Biar saya tuntaskan Bang Zuma ya. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Bagaimana Bang Zuma mengetahui tentang anak dan Bapa sementara Yesus mengatakan itu tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa Terus selain kenapa anak. Anda? Terus kenapa Anda yang lebih tahu? Sementara Yesus mengatakan tidak ada yang tahu selain Yesus. Oke, Kenapa asal Anda dari tadi ngajar? Anda dapat ilmu dari mana? dengar dulu Bang Zuma, biar Bang Zuma juga mengetahui nih. Ayatnya kan belum tuntas nih. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tahu Bang susunan kalimat itu? Tahu. Apa? Jelaskan. Sekarang Yesus menyatakan tentang Tuhan. Ketika dia mengajar kepada Bani Israel. Dan Yesus pun menyatakan tentang dia siapa dirinya kepada Bani Israel. Maka dia katakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus menemukan hidup kekal. Yesus harus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus. Jadi keliru itu Bang Zuma ya. Jadi lagi. Anda ini tidak ada yang Anda bisa bodohin di sini, nggak ada. Enggak, Bang Zuma yang mengatakan ada yang saya mau bodohi. Saya enggak ada membodoh-bodoh sini. Sekarang saya tanya, untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus,
dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Saya selesaikan dulu ayat tadi Bang Juma. Bang Juma keliru. Nggak bisa Anda, nggak bisa. Saya pun punya data, Bung. Yohanes 17 nomor 3. Iya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Sekarang Yesus dikenal sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Saya akan menuju ke ayat yang Bang Zuma kasih, tapi saya selesaikan dulu ayat yang saya belum selesaikan, Bang Zuma. Percuma doktrin Anda. Begini, Boleh. Bang. Anda Boleh. itu laksana sales yang menjajakan produk basi, tapi kami ini tahu produk itu, udah kenal lebih jauh produk yang Anda akan jual itu. Anda baru mau baca, kita udah tahu lebih dulu. Jadi percuma kan habisin waktu. Mending kita langsung ke endingnya. Hidup kekal menurut Yesus. Sabar. Hidup kekal menurut Yesus. Ini hidup kekal ini ending terakhir ini. Nggak ada lagi embel-embel yang lain. Hidup kekal diperoleh menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai pengutus. Coba. Kalau Bang Zuma izinkan saya selesaikan ayat tadi, karena Bang Zuma menjelaskannya keliru. Kita akan merujuk ke ayat yang Kalau Abang saya kasih, Bang. keliru, kalau Dengan saya rendah hati saya keliru, akan coba Anda jawab tadi. Di sini endingnya siapa yang keliru, saya atau Anda? Anda kan ingin bernarasi menggiring bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia kemudian memberikan Roh Kudus. Oke, kalau demikian hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Coba. Tunggu dulu, Bang. Makanya saya akan ke situ, Bang. Saya akan ke situ. Adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jadi jangan tambah-tambahin lagi, anak manusia juga ikut terlibat. Yohanes 17 ayat 3 kan? Nah, satu-satunya Iya Tuhan kan? yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus kalau dikenal sebagai Tuhan berarti gagal yang pertama. Bukan satu-satunya, tapi dua-duanya. Tapi karena Yesus dikenal sebagai utusan, maka betul kekal selama-lamanya Tuhan Elohim itu satu-satunya Tuhan. Dan Yesus hanya oknum yang diutus kepada Bani Israel. Masalahnya ada di Anda, karena Anda memaksakan utusan yang harus dikenal sebagai utusan ini, Anda paksakan harus dikenal sebagai Tuhan dengan berbagai macam obat kuping. Nggak make, nggak cocok dengan kami di sini, nggak cocok. Oke, saya jelaskan Yohanes 17 ayat 3 yang Abang maksud kan? Ya kan? Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Ingat ya, hidup kekal ini ya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Ada berapa Tuhan? Nggak ada ini berapa Pak, nggak ada. Loh, di situ sudah disebut satu-satunya, kok nggak ada? Oh, itu gue bilang Anda ini mau bodohi siapa di sini? Ini bukan gereja, Bu. Hei, bangun, hei. Ini bukan gereja, ini di depan para pakar apologet Islam ini. Anda mau mengatakan tidak ada keberapaan. Yesus sendiri mengatakan satu-satunya. Anda mengatakan tidak ada jumlah di situ. Bang Zuma kan mau minta penjelasan dariku. Jadi mau saya jelaskan, kasihlah kesempatan. Allahu Akbar. Tapi yang muncul bukan penjelasan, tapi pembelokan, pengaburan. Gini Bang Zuma. Allahu Akbar. Yaudahlah, silakan. Kan tadi Matius 11 ayat 27, tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa dan sebaliknya. Bang Zuma pun nggak kenal, saya pun nggak kenal. Oke? Tapi Anda mampu mengatakan bahwa Bapak sendiri yang datang masuk ke dalam tubuhnya Yesus. Anda mampu kok. Yang mana yang benar? Yesus aja atau Anda juga? Tunggu dulu Bang Zuma. Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa roh yang ada dalam dirinya adalah roh yang adalah Elohim itu sendiri. Nggak pernah Yesus mengatakan itu. Tapi Anda mampu mengatakan bahwa jasadnya semakin kecil, itu yang ngajarin siapa? Sementara Yesus tidak ngajarin. Berarti Anda lebih tahu daripada Yesus. Pengakuan Yesus itu seketika itu hancur lebur oleh karena penjelasan Anda. Tidak ada orang yang mampu menjelaskan kecuali Yesus. Tapi Anda lebih hebat dari Yesus. Gimana ceritanya? Boleh dikasih kesempatan Bang Zuma? Silakan Anda ngomong. Jangan dulu dipotong ya.
Di dalam Matius 11 ayat Mohon maaf bentar. Bang Juma, suara abang pecah, Bang. Oke. Lanjut. Di dalam Matius 11 ayat 27, tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa dan sebaliknya. Dan anak itu berkenan menyatakannya. Oke? Saya percaya kepada dalam nama Yesus Kristus pemilik kehidupanku. Dia akan menyatakan kepada orang-orang yang berkenan bagi dirinya siapa Bapa itu. Itu arti ayat tadi, Bang Zuma. Oke, lalu kita ke Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus Kristus yang anak manusia itu, yang ada roh Tuhan di dalamnya, sedang menjelaskan kepada orang-orang Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mereka nggak kenal siapa Bapa yang dimaksud Yesus, termasuk Bang Juma. Kemudian Ada berapa Tuhan di situ menurut? Gak usah khotbah di sini. Jangan khotbah. Itu sesuai khotbah ayat. namanya. Itu khotbah. khotbah- Sekarang ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ menurut Yesus? Saya bukan khotbah Bang Zuma, saya sedang Udah nggak usah dibesar-besarin itu. Sekarang saya tanya, ada berapa Tuhan yang dikenal di sana menurut Yesus? Tuhan yang benar itu satu Bang Zuma. Satu. Pada saat dikatakan Tuhan yang satu itu ada di pernyataan Yesus, Tuhan yang satu itu yang sedang berkata atau yang sedang bertahta di langit? Tuhan yang bertahta di sorga lah Tuhan yang benar Bang Zuma. Nah, berarti Yesus bukan kan? Tadi kan aku bilang sama Bang Zuma dan kawan-kawan yang lainnya, Yesus itu nama Bang Zuma. Loh, nama atau manusia? Yesus itu nama Bang Zuma yang Iya, yang berbicara ini kan manusia bernama Yesus, kucluk. La haula wala quwata illa billah. Barusan Bang Zuma bilang Yesus itu nama. Iya benar nama Bang. Yesus Jadi itu gini, Bang. nama siapa? Nama Tuhan atau nama manusia? Nama yang telah dimuati sorga, mewakili sorga. Makanya ada nama Yesus Bang. Seorang wanita perawan melahirkan nama atau melahirkan manusia? Bang Zuma, yang namanya anak manusia harus mempunyai nama, identitas. Nah, Oke? sekarang yang kan udah aku bilang, Yesus itu nama seorang manusia. Kenapa Anda menghilangkan identitas kemanusiaan, hanya mengambil nama saja? Sekarang ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan, Tuhan yang harus dikenal satu-satunya itu adalah yang di langit, yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan satu-satunya. Dan Yesus menurut Yesus dikenal sebagai apa di sana? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai nama. Ditertawakan anak TKNT. Dikenal sebagai manusia yang memiliki nama bernama Yesus. Oke, udah selesai Bang Zuma. Udah selesai. Berarti Saya mau hidup kekal itu tidak boleh menyembah Yesus karena Yesus bukan Tuhan. Tuhan cuma satu. Ya itu penjelasan Bang Zuma. Itu Oke. penjelasan Yesus, Bang. La haula wala quwata illa billah. Bang Hidup Zuma, kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Dia tidak mengatakan mereka mengenal Aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Aku juga utusan Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi Anda seakan-akan ingin Yesus mengatakan seperti itu. Bang Zuma. Seakan-akan Anda ingin merubah pengakuan Yesus. Seakan-akan Anda ingin merubah pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku satu-satunya Tuhan, dan mengenal Aku juga sebagai utusan Tuhan. Pekok miring 7 keliling. Kayak mana ceritanya itu? Bang Zuma, di awal-awal Anda itu sangat rendah hati, mengasih saya kesempatan untuk berbicara. Kenapa ini tidak mau? Karena saya pikir Anda itu berisi. Ternyata omong kosong. Doktrin aja yang Anda bawa. Coba, narasi apa yang Anda bangun ini?
ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan, berarti nggak ada lagi Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan. Lalu Yesus ini mau dikenal sebagai apa kalau cuma satu Tuhan? Dikenal sebagai Tuhan kah? Tidak, nggak boleh. Lalu dikenal sebagai apa? Utusan. Kok bisa kayak gitu? Karena satu Tuhan itu sudah diambil haknya oleh Tuhan itu sendiri yang mengutus Yesus. Nggak boleh lagi ada Tuhan selain yang satu itu. Tapi Anda memaksakan Yesus anak Maria ini sebagai Tuhan. Siapa yang mengatakan itu Bang Zuma? Makanya dari Lalu tadi Bang Yesus Zuma dikenal sebagai apa? Yesus dikenal sebagai apa? Makanya dengarkan saya dulu, saya dengar. Yesus dikenal sebagai apa? Beri kesempatan saya menjelaskan ya. Ya, ini kan saya sudah tanya Anda. Yesus Iya, dikenal sebagai apa? Ya beri saya menjelaskan ya. Oke, dengarkanlah baik-baik Bang Zuma. Yang Ini kalau namanya Anda ngeyel, saya minta host Anda diturunkan ya. itu hak asasinya Ya, host. Saya oke. Dengarkan host, kalau dia masih ngeyel, masih juga lari dari pengakuan Yesus, tendang jauh-jauh dia dari sini. Siap. Nggak ada orang Islam yang Anda ingin bodoh-bodohi di sini dengan ilmu gereja Anda itu. Bawa ke gereja, bawa ke mimbar gereja, nggak cocok. Di hadapan orang-orang sehat akal nggak cocok. Saya katakan kepada saudara, Yesus mengatakan untuk keluarkan dari kowal ini. Anda menyesatkan. Ntar dulu. Lagi. Loh, Anda Jadi- tidak ada gereja. Jadi yang mengajarin Anda doktrin itu apa? Siapa Udah, yang saya ngajarin nggak doktrin itu? saya nggak mau gini Bang Zuma, saut-sautan. Jadi saya mau pelan-pelan satu-satu bicara gitu Bang Zuma. Oke? Sekarang gini, pertanyaan Bang Juma yang lu mau jawab apa? Saya akan jawab. Bang Zuma saya kasih kesempatan juga Apa ngobrol itu panjang. pertanyaannya yang Anda mau jawab? Apa itu? Yang dia pertanyakan, Yesus Kristus itu Anda bilang Tuhan di dalam daging anak manusia? Belum. Bukan Saya belum itu, bukan itu. Yohanes 17:3, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Tadi posisinya. Bang Zuma mengatakan hal itu juga kepada saya. Itu aja yang terakhir aja, Yohanes 17:3, Yesus Tuhan atau utusan Tuhan, itu aja. Kalau ngeyel turun aja, silakan. Ya lebih baik diturunkan kalau nggak bisa dijelaskan. Oke, kalau gitu biar aku dulu bicara sama Bang Haji ini sebelum diturunkan. Ya, silakan coba 70. Nah gini, tadi saya mendengar dari perkataan Bang Haji terkait ayat yang roh Tuhan ada padaku ya. Nah di situ Bang Haji mengatakan kalau sebagian dari objek Tuhan itu berada di dalam diri Yesus, artinya otomatis Yesus itu Tuhan. Nah ini terkait kata roh nanti biar Bang Billy yang jelaskan, aku juga nggak ngerti ya. Tetapi ada perkataan Yesus ini yang paralel persis dalam perjanjian lama, yaitu di kitab Yesaya 61 ayat 1 ya. Nah itu Nabi Yesaya yang berkata, roh Tuhan ada pada aku, oleh sebab itu dia yang bla bla bla. Nah coba kita gunakan standar yang sama antara Yesus dengan Nabi Yesaya. Dengan pemahaman Bang Haji, apakah Nabi Yesaya itu menjadi Tuhan juga dengan mengatakan roh Tuhan ada padaku? Bapak, Yesus Kristus genaplah nas ini yang dicatat oleh Nabi Yesaya. Saya ngulang-ngulang lagi menjelaskannya, Pak. Iya, itu perkataannya Yesaya, roh Tuhan ada padaku. Iya, dia sedang menggenapi apa yang dikatakan Yesaya, menubuatkan tentang dia. Bukan loh, roh Tuhan ada padaku, kunya itu Yesaya. Tidak, Pak. Kenapa Yesus mengatakan? Oke, kalau Genaplah. gitu berhubung karena ini kitabnya Bang Billy ya, aku hanya mengutip. Ya, lebih baik kita serahkan kepada Bang Billy sebenarnya. Tapi pemahamanku seperti itu ya, kunya itu Yesaya. Iya, jadi siapa mau kita ikutin, Pak? Yesus mengatakan saat ini genaplah nas ini pada waktu aku membicarakannya, menyatakannya. Marahlah orang-orang Yahudi sama orang-orang Farisi itu, mau dibuang Yesus ke jurang. Siapa lagi mau kita pegang?
Oke, berarti perkataannya saya ini adalah nubuatan untuk Yesus, begitu? Iya kan Yesus yang menggenapinya Pak, kan dia yang ngomong Oke. sendiri. Sekarang ini poin kedua, Bang. Tadi saya mendengar Yesus itu di surga itu sebagai apa? Nah, dari Bang Zuma sendiri udah jelas kan, manusia banyak Bang Zuma dan Bang Sugi ini mengutip data kalau Yesus di surga itu sebagai manusia. Bahkan banyak orang itu tadi menyampaikan datanya. Gini aja. Langsung ke tepinya Bang Juma. Menurut Anda berdua, Yohanes 17:3 itu, Yesus itu utusan Tuhan atau dia Tuhan? 70 dulu. Ya, kalau aku udah jelas lah. Apa kata Yesus di situ? Sebagai apa? Utusan, ya udah. Oke, thank you. Kalau Haji, silakan. Tahu arti pengutusan? Kenapa itu yang lu bahas? Lu jawab dulu, Kucluk. Aduh. Inilah aku bilang penyesat dari gereja mana lagi ini. Saya nggak gini Bang. Kalau saya nanti mengatakan di dalam Yesus Quran di situ mau dikenal sebagai Gini, Bang. utusan Gini, atau Bang, sebagai Bang. pragawati? Jawab. Gini dulu Banyak Bang Zuma. kali ceritanya saudaraku ini. Bagaimana kalau saya bilang Quran surah 8 ayat 12, pasti kalian akan menceritakan pelan-pelan kepada saya. Loh, betul ini kan? kata utusan, mengenal Yesus sebagai utusan itu Anda mau pelan-pelan kayak mana lagi? Nah, itu juga Quran yang surah 8 ayat mengenal 12. diri Yesus itu siapa? Yang lebih mengenal diri Yesus itu Anda atau Yesus? Yesus kan? Nah, Yesus mengatakan dia dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ente lain. Ente ki siapa? Loh kok Anda menjelaskan orang lebih daripada orang itu sendiri? Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Firman yang Yesus katakan adalah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nanti kamu akan dihakimi. Siapa yang mengajarkan kamu itu aku ini adalah Tuhan? Sementara aku mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Apa jawaban saudara? Kamu salah Yesus. Kamu itu bukan cuma utusan. Kamu itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus tanya lagi. Kata siapa? Ya kata aku. Lu siapa? Ya aku ini. Kristen tampang gereja. Mana sih lu? Cobalah bicara itu harus berdasarkan apa yang ada di dalil. Jangan dipelintir dalil Kasih kitab dulu Anda kesempatan sendiri. saya Ini berbicara, kesempatan Bang. saya dulu. Nanti Oh, Anda. iya. Oke. Yesus Iya, iya. mengatakan Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian hanya seorang saudara saya. Haji, ente siapa? Murid Yesus kagak. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, semua nih, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Bapa. Ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi dia adalah utusan Bapa. Oke. Udah Bang Juma. Ya, kesaksian Anda sesuai enggak dengan kesaksian Yesus? Mari kita dengarkan. Silakan. Yesus anak manusia diutus. Ada roh Tuhan di dalamnya. Memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Itu pengutusannya yang Yesus lakukan. Sewaktu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Yesus anak manusia memberitakan 2000 tahun yang lalu, dia berbicara, aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Roh Tuhan ada padaku. Itu semua kesatuan Bang Zuma.
Jadi kalau Bang Zuma mengatakan Bang Zuma percaya kepada Tuhan satu-satunya, Bang Zuma harus percaya yang apa Yesus katakan. Karena apa? Karena dia yang diutus memberitakan tentang sorga. Tidak ada satu manusia pun yang memberitakan tentang sorga, termasuk Musa, termasuk daripada Nabi Muhammad. Tidak ada Bang Zuma. Hanya dialah sosok yang diutus dari sorga supaya jangan keliru manusia mendapatkan pemberitaan tentang kerajaan sorga. Begitu arti pengutusan Bang Zuma. Maka harus percaya dulu Bang Zuma dengan Yesus Kristus yang dia beritakan, yang kata Bang Zuma dia diutus. Percaya harus sama dia. Maka Bang Zuma akan mendapatkan hidup kekal dan percaya kepada Tuhan satu-satunya yang Maha Kuasa. Benar itu. Nah, Yesus menurut Anda percaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Balik-balik Bang Zuma, saya barusan jelas. Balik. Bang Zuma, jadi singkatnya begini. Singkatnya gimana? Singkatnya begini yang dimaksud Bang Haji. Kalau pengutusan di manusia itu kan pengutusan dari dunia ke dunia. Nah, sementara yang disimpulkan Bang Haji utusan dari surga ke dunia. Begitu Bang Haji? Ya, rohnya. Nah, gitu kira-kira. Iya, berarti utusan Tuhan itu Tuhan gitu. Rohnya. Rohnya. Tahukah itu Roma? Rohnya. Yohanes 3 nomor 34. Semua yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, pada dirinya terdapat rohnya Elohim. Apa sih? Musa kepenuhan roh Elohim. Apa lagi? Nabi-nabi sih. Itu kepenuhan roh Elohim itu semua. Kalau mereka kepenuhan dari roh Tuhan Bang Zuma, nabi-nabi di masa lalu, mereka itu semua jatuh ke dalam dosa. Musa membunuh seorang Mesir. Nabi-nabi banyak sekali jatuh. Dan kenapa Yesus anak manusia turun? Katakanlah dengan istilahnya di Alkitab ataupun Bang Zuma diutus. Rohnya diutus ke dalam daging anak manusia untuk memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Sudah ditahu, kalau itu udah ditahu. Dia kan utusan, makanya dia mengajarkan itu semua. Udah, itu udah tamat. Saya tadi sudah mengatakan semua pekerjaan-pekerjaan yang Bapak berikan kepadaku, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapak yang telah mengutus aku. Apalagi? Seorang utusan, layakkah dia mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Layak, kenapa tidak? Kenapa Yesus? Berarti Bang Zuma, berarti bahwasannya Tuhan yang dimaksud Yesus itu dalam Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Tuhan adalah itulah rohnya di dalam tubuh anak manusia tadi. Maaf Bang Zuma ya, maaf kita yang ada di sini ya. Saya dari tadi udah katakan di awal, di dalam Al-Isra tadi itu, maaf ya, orang abang ini pemahaman ruh itu, aduh, nggak dikasih Bang. Ya, ente dikasih nggak pemahaman tentang roh? Saya pengikut Kristus Yesus ya, Bang. Saya tanya, saudara dikasih nggak? Hujat sama Kristen bersunat, yang dibenci sama Kristen ketika sunat, di Bible itu Bang tertampal 17 ayat. Ya. Termasuk juga pertama-tama di Kejadian 17 nomor 11 sampai 14. Di Yesaya 66 nomor 17. Lukas 159, Lukas 2:21. Di Bible itu juga terpampang ajaran masuk ke kemah pertemuan harus bercuci tangan dan kaki. Bahkan di Kisah Para Rasul 13 melepas sandal itu. Tetapi kalau saya dulu, kalau ke gereja, kenapa dibawa itu Kristen bawa sandalnya masuk itu? Karena kalau kami dulu, karena faktor miskin, kami takut dicuri Bang. Jadi bila dicuri itu, sandal itu, maka ini adalah sandal kita kaki ayam lah. Jadi di situ juga aku berpikir, gini, ibu saya itu kalau saya balik dari sekolah, marah besar ibu saya itu, apalagi kalau berlumpur-lumpur kaki saya itu, naik ke rumah, marah besar itu ibu saya itu. Yang saya pikirnya itu gini, dikatakan gereja ini adalah rumah Tuhan, rumah ibadah. Kenapa di gereja boleh berlumpur kaki kita, di rumah kita sendiri itu tidak boleh? Di sini ketahuan sudah. Di dalam Bible juga,
untuk tentang orang-orang ajaran yang larangan berpikir. Berarti makanan itu kan abang jelas. termasuk apa ya, orang yang berpikir itu tuh. Ya. Kan beberapa hal gitu loh. Nah, Diangkat salibnya, dipaksa sama mereka, ditendang-tendang. Marah besar masa itu. Nah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di go follow guys ya, silakan. Yang sudah kirim hadiah langsung aja di go follow guys. Yang sudah kirim hadiah langsung aja di go follow ya. Thank you ya, thank you. Berkah selalu murah rezekinya, mudah-mudahan diganti yang lebih banyak lagi ya. Aku nggak bang, kenapa aku katakan nggak bang? Kalau dia memang murtad karena keadaannya oke. Tapi sekarang menghujat Islam, dihina karena nabi kita bang. Aku nggak, jujur aja. Ih, kalau Romi itu nggak tahu. Sini udah diman jam. Makanya besok-besok tuh kalau seandainya apa tuh jangan cuma orangnya doang, dilihat di komen-komen dia ngapain kerjaannya. Assalamualaikum, permisi, saya Itu dari tadi tuh lagi curhat-curhatan tentang for your information ya teman-teman. Jadi bang tentang jidat banyak. Bang Romi si bukan Bang Zuma, Bang Romi si ini gitu. Enggak, kembali lagi ya, gini loh kak. Tiba-tiba kepental ke room labnya orang lagi main sama kuntilanak lagi. Serius? Ustaz Alif. Iya. Orang nggak ada kerjaan, kuntilanak dipukulin. Mana tadi yang diskusi, balik lagi nggak? Kalau nggak balik lagi ya berarti nggak. Ini dia mah tahu beda akun ini bang. Ini Bang Juma udah dilaporin bang sampai tanggal 22. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang innalillahi sih bang. Aduh. Sampai tanggal 22 padahal nyantai aja tadi ya. Ya Allah. Kejam kalian noten. Iya, ini akun di report, kita musibah inilah buat mereka anugerah, selamat. Iya, benar. Alhamdulillah katanya kan. Maru syukurin katanya. Dadu tuh selamat malam, agama apa? Nois bang, Nois. Malam. Agama apa? Saya Muslim. Oke. Aku bisa nanya nggak? Bang ini rumus nanya itu ke Oten bang, jangan ke Muslim bang. Nggak, maksudnya saya Muslim, tapi nanya ke Bang Juma bisa nggak? Oh silakan, ada Bang Jumanya, silakan tanya aja langsung. Bang Juma, halo. Iya halo. Kalau kita Muslim kepoin ibadah orang Nasrani, kira-kira dosa nggak? Misalkan kita beribadah, ikut ibadah sama diajak kawan, terus kita ikut ibadah, dosa nggak?
Kalau Kok Bang Juma? Bang, abang kok kena peringatan, Bang? kok bisa? Nggak tahu. Ini di mana ini ngamuk-ngamuk? Ini si Dodo tuh noise banget. tutup noise. Noise banget. Sakit telinga nu. Iya, nanya apa tadi beliau? Katanya, Bang, boleh saudara muslim kita kalau kepo sama ajaran Kristen dosa enggak? Gitu katanya, Bang. Enggak dosa. Kepo maksudnya gimana? Kepo Mempelajari. itu pengen tahu. Dia itu kayak enggak apa-apa, enggak masalah. Sama seperti seorang mahasiswa kedokteran yang ngepoin kuman berdosa enggak? Enggak. Kenapa bisa? Supaya mengetahui caranya mengantisipasi kalau tubuh kita terserang kuman. Sampai sini paham enggak ya kira-kira? nggak tahu. Udah dijawab ya Bang Doduku tuh. Adeha, selamat malam, agama apa Adeha? Islam. Oke, Doni Setiawan silakan mau bertanya. Doni Setiawan Kristen nih. Kamu kalau menghujat saya turunkan langsung. Ini dulu sedikit bentar ya. Tadi juga ada narasi tambahan Gurunda. Keponya tapi dikatakan juga ikut ibadah. Kalau ikut ibadah ya nggak boleh. Jadi pertanyaan Nah, juga itu harus yang nggak boleh. Kalau ibadah nggak boleh ya Bang ya. Masing-masing. Nah, terus aku bertanya juga deh. Ini Gurunda, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Ustaz Alif juga. Kalau misalnya kita potong rambut, terus potongan kita kayak Tuhannya orang Kristen yang difoto-foto, itu gimana jatuhnya ya? Itu memanjangkan, bukan potong rambut. Ya di trimming gitu. Bang Jum. Ustaz Alif, mau jawab nggak? Kenapa aku dibiarkan sendiri? Gak ada yang mau jawab. Gak ada yang mau jawab. Pertanyaan mengadi-ngadi. Gak ada yang mau jawab kau, gak ada. Iya Dia kan, dilaporin ganteng sampai nih, tanggal brewok, gondrong, belah dua. Terus pasti, ini kok mirip gitu. Nah itu gimana? 12. Bodoh amat. Nggak ada, Bodo nggak amat. ada. Barometer yang benar tuh yang mana? Foto yang sebenarnya itu kan beda-beda juga. Ada juga yang galing. Jadi nggak bisa lah. Oke, kalau gitu aman berarti ya. Siap, mantap, mantap. Iya. Oke. Nanti ternyata miripnya mirip Brad Pitt lagi kan nggak nyambung juga. Oh iya. Oke, Ustadz Alif, kita tes dulu ini. Ini asli apa palsu? Selamat malam. Yonatan Nandar. Asli. 100k. Assalamualaikum, aku kangen Gurunda Juma, makanya aku kesini Bunda Esti. Wah, dia kangen sama Bang Juma, sama aku nggak kangen, parah ini. Suaranya kangen aku sama Ustadz Alif. Kalau Kores sering ketemu ya. Boleh nyimak ya Gurunda Juma. Ya, boleh dong, Bang. Iya. Kalau Siapa Kores sering yang larang? ketemu Siapa nanti Ustadz yang Alif larang? sama Bang Juma ini saya jarang ketemu, makanya kangen aku. Izin Sama ya, deh, makasih ya. Sama-sama kangen kita ya kan. Iya. Ingat waktu di Makassar saya, aduh kapan lagi ya ketemu Bang Juma ya, Masya Allah. Februari. Waduh ngarang gue. Besok. Besok ketemu besok. Udah kalian jumpa Bang Juma, gak ngajak-ngajak, baluap kalian. Rindukan Bang Juma itu bukan hanya netizen ya, kita juga kan gitu, rindu gitu. Apa Jangan ya? usah curhat lah Bang Nandar. Penyiar radio gitu loh, enak didengar gitu, suaranya itu enak khas gitu loh. Benar serius ini dari hati saya bilang. Candu ya kan Bang, candu Iya, kan. candu gitu. Makanya teman-teman TPI banyak yang dangdut nyariin gitu ya. karena jangankan orang lain ya, kita sebagai sesama muslim tuh kangen gitu. Suaranya itu Iya. kayak kalau jadi penyiar radio mantep Gurunda Juma ini, sumpah. Iya, Bang Nandar udah ketemu aja kangen. Apa kabar aku yang belum ketemu sama sekali Bang Nandar? Jadi gak usah curhat. Oke, Bang Juma si 70 kali 7 ini udah sini Bang dia. Ini Doni Setiawan juga Kristen. Silakan 70 kali 7. Ya nggak ada sih. Yang tadi. Siap. Asyhadu. Mudah. Allah. Mana Bang Haji tadi? Nggak ada lagi orangnya. 70 ini kita ini lagi nunggu Bang sadarnya kalau dia itu sadar gitu loh. Cuman belum sadar-sadar.
lagi nunggu kalau dia sadar. Dia selama ini dia gak sadar ya. Iya, dia nggak sadar kalau dia itu sudah hampir sadar gitu loh. Nah, ya gini aja supaya kita langsung dialog lagi ya. Jadi kenapa belum mau meluk Islam 70 kali 7? Islam. Pertama dulu, apakah di dalam kekristenan itu salah? Itu dulu. Nah, kan kalau kayak gini dialog kan langsung kan, silakan Gurunda. Ya, pertama Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Pencipta langit dan bumi juga kagak nggak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yang mengajarkan ajaran Kristen itu adalah Bapak Paulus dari Antioquia. Oke. Memang Yesus yang ada di keempat Injil ini, ya memang nggak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan kata-kata Kristen pun nggak ada ya. Nah, Kristen itu kan artinya pengikut Yesus sebenarnya. Nah, pengikut Yesus itu pengikut Paulus, Bang, Kristen itu. Bang. Bukan, di sini saya memaknai Kristen bukan Kristen yang ada di dalam Alkitab, tetapi Kristen secara pandanganku pribadi, Bang. Pribadi. Kalau saya sih berdasarkan Bible, Kristen itu pengikut Kristus Paulus. Ya. Nah, apa sih makna Kristen itu bagiku? Ya, memang ya pengikut Yesus. Nah, tapi apakah pengikut Yesus ini maknanya ya orang yang mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Yesus ya? Ini aku mengatakan ini bukan tanpa dasar, ada dasarnya pasti. Nah, ini sesuai dengan ayat Alkitab yang di mana ya? Ada itu, penting judulnya itu 2 dasar. Aku lupa di mana letaknya. Nah, itulah dasar dari keimananku. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada Bani Israel saja. Anda bukan Bani Israel, Bung. Berarti Anda penumpang gelap. Penumpang gelap artinya serigala nyamar domba. Gitu loh, saudaraku. Ya nggak masalah Anda mengatakan seperti itu ya, karena memang benar ya, Yesus itu diutus untuk bangsa Israel. Tetapi kan ada benar ya. Tetapi kan ada muridnya yang diutus ke bangsa lain. Iya, ke bangsa lain untuk mencari domba-domba yang sesat. Artinya Tuhan ketika memberikan ya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, mereka kemudian sombong, tegar tengkuk dan seterusnya. Tuhan murka, maka dibuatlah mereka bercerai-berai, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Nah, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mencari domba-domba sesat tersebut. Domba yang dimaksud ini adalah Bani Israel. Tidak ada domba di luar Bani Israel, itu nggak ada. Jadi kalau ada hari ini non-Israel mengaku domba, itulah serigalanya. Harus ada serigala. Karena Yesus yang mengatakan itu. Aku paham perkataan Bang Zuma ini ya, mengutip Matius 10 itu ya. Tetapi bukan itu maksudku Bang, bukan Matius 10 itu, tapi Matius 28. Matius 28 itu jelas sekali, jadikanlah murid. Jadikanlah murid semua ras muridku. Maksudnya jadikanlah murid semua Bani Israel. Kata yang kemarin aku udah pernah analisisnya itu ya, kata per kata ya, dari bahasa Yunani ya. Nah, penggunaan kata bangsa di situ itu maksudnya bangsa lain di luar bangsa Israel. Iya, maksudnya di luar dari Bani Israel yang ada di tengah-tengah Yesus, di luar kandang, di luar Yerusalem, yang hidup di luar bersama dengan orang-orang asing. Itu kalau tidak seperti itu berarti kontradiksi dengan pengakuan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, sekarang permasalahannya ketika Yesus datang ke Yerusalem, apakah Bani Israel sedunia berkumpul di sana? Kan tidak. Maka murid ini ditugaskan untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk. Makhluk yang dimaksud ini adalah Bani Israel. Gak boleh di luar daripada Bani Israel. Seperti itu, Bang.
Maksudku Bang, kata bangsa yang ada di situ itu di luar dari Iya. Israel. Maksudnya bukan Etnos. Israel. Etnos. Iya. Etnos itu etnis. Iya, di luar dari Nah. etnis Israel. Oke. Apa bahasa Yunaninya daripada bangsa? Etnos. Etnos. Apa bahasanya bukan? Bahasa Yunaninya bukan. Apa ya? Nggak tahu. Nah, itu dia. Coba Anda cari supaya Anda paham. Ada tidak di Matius 28 nomor 19 di situ? Ada tidak? Ada enggak? Maksudnya Bang? Anda kan mengatakan bahwa di luar Bani Israel. Iya. Etnos di situ katanya bangsa di situ ada di luar bangsa Israel. Ya, di luar etnis Ada Israel. enggak di situ dikatakan? Bukannya penggunaan etnos itu untuk di luar bangsa Bang? Di luar etnis. Etnos itu bangsa. Kalau bukan bangsa Israel, artinya oci. Oci itu bukan dalam bahasa Yunani. Oci etnos, bukan bangsa Israel. Nah, masalahnya di situ tidak ada kata oci, berarti terjemahannya yang keliru dengan menambahkan kata bukan atau penafsirannya. Disebabkan karena di situ tidak merujuk kepada non Israel. Etnos yang dimaksud bangsa, etnis. Kalau dikatakan oci etnis berarti bukan etnis. Iya, terus kan di depan kata bangsa itu, di depan kata etnos itu ada kata seluruh. Iya, seluruh etnis. Etnis siapa? Muridku. Loh, terkesan dipaksakan Bang. Justru kalau dia diutus kepada non-Yahudi, itulah yang dipaksakan. Loh, di sini saya berbicara Rasul Bang, bukan berbicara Yesus. Nah, sekarang begini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ya benar, di Matius Terus 10. kenapa bisa muncul pengajaran Matius 28 ke bangsa lain? Siapa yang utus itu? Ya Yesus itu juga Bang. Cuman kan ya waktu pengutusannya itu berbeda, konteksnya berbeda itu. Yang satu itu Kan yang di Matius 10 itu kan Yesus mengutus muridnya waktu mula-mula ada. Mula-mula terbentuk grupnya. Baik. Dengarkan saya, Bung. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri diutus hanya untuk Bani Israel? Anda percaya nggak itu? Ya benar. Oke. Ketika murid diutus keluar, lalu murid mengajarkan Yesus itu untuk Israel saja, ini murid salah atau benar? Yesus untuk gimana? Yesus untuk Israel saja? Iya. Ya benar. Benar. Lalu dari mana ilmunya Anda mendapatkan Yesus untuk Anda? Ya karena Yesus itu sendiri yang menyuruh muridnya. Menyuruh muridnya menyampaikan apa yang terlontar dari mulut Yesus. Ketika muridnya sampai ke Indonesia, wahai orang Indonesia, hai, aku utusan Yesus. Ya, ada apa? Yesus berkata kepada kami, apa katanya? Yesus diutus hanya untuk orang Israel. Terus apa masalah lo? Pemahamannya gini Bang, memang di Matius 10 itu Yesus untuk Israel. Nah, tetapi sesudah kebangkitan, artinya ada perubahan. Yesus mengatakan sebelum dia bangkit, segala firman, semua firman telah aku sampaikan. Artinya nggak ada lagi firman setelah dia bangkit. Kalau ada firman setelah dia bangkit itu firman-firmanan alias karangan-karangan. Nah, benar Bang. Oh benar, bagus. Benar. Segala firman yang yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Yohanes 17 nomor 8. Kalau ada firman-firman muncul belakangan itu adalah karangan. Makanya Paulus mengatakan 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan tidak berdasarkan firman Tuhan, melainkan
berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Sebentar Bang, ini Makanya kita Anda bicara, tidak percaya surah Paulus kan? kita di sini berbicara ke 4 Injil Bang, jangan ke surah Paulus, nanti melebar. Oke. Nah sekarang kita ambil satu, Lukas 1. Lukas 1 sampai nomor 4. Lukas melakukan penelitian. Sekarang sebagai orang yang berakal sehat, apa yang menjadi legalitas terhadap hasil penyelidikan Lukas, bahwa penyelidikan Lukas itu murni adalah kebenaran absolut. Apa yang menjadi dasar pijakan saudara? Siapa yang menjadi penyampai firman? Yesus kah atau Lukas? Silakan. Oke ya. Nah, pada dasarnya penyampai firman itu Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pada saat Yesus menyelesaikan penyampaian firman-Nya kepada mereka, apakah Lukas ada di sana? Ya enggak, Lukas itu muridnya Paulus. Enggak ada. Berarti apa yang menjadi dasar pijakan menerima catatan Lukas itu sebagai sesuatu kebenaran? Mana segala firman? Mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid? Mana? Loh, bukannya udah tepat Bang itu? Tepat. Iya. Jadi mana? memang, Mana? Bentar Bang. Sebentar Bang. Oke. Ketika Yesus sewaktu masih hidup, sebelum mati lah gitu. Iya. Itu memang banyak Yesus mengajar. Nah, ajarannya itulah firman Tuhan. Memang nggak pernah ada diceritakan kalau di Perjanjian Baru itu Tuhan berfirman. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Iya. Nah, sekarang permasalahannya adalah segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Matius 28 ini nomor 28 nomor 16 sampai nomor 20 ini itu disampaikan sebelum Yesus terangkat atau setelah Yesus terangkat? Sebelum, berarti sebelum Yesus mati. Iya, sebelum Yesus mati. Sebelum Yesus mati, kemudian Yesus mengatakan bahwa beritakanlah Injil, jadikanlah segala murid begitu. Yakin Anda? Bukan Bang, di Matius itu kan sewaktu Yesus hidup, sewaktu Yesus belum mati. Nah, di Matius 28 setelah Yesus bangkit. Oh, Anda salah kayaknya. Anda keliru. Kalau data itu ada sebelum Yesus mati, Anda salah. Coba Anda baca nomor 15-nya. Matius berapa itu Bang? Matius 8 dong. Loh, ya aku salah ya. Salah ngutip data ya. Tadi kan Matius 28 nomor 19 kan. Peregilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan itu. Iya kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kan yang Anda maksud? Ya. Pertanyaan saya, ini pengakuan Yesus sebelum terangkat atau setelah bangkit? Pengakuan Yesus setelah bangkit, sebelum setelah terangkat. Bangkit. Berarti ini adalah karangan. Karena Yesus tidak berkata-kata lagi setelah bangkit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi ini. Kecuali, benar Bang. Benar Bang. Jadi konsepnya benar Bang. Setelah Yesus bangkit, nggak ada lagi firman yang perlu diajarkan. Terus ini apa? Firman dari mana ini yang diterima oleh Matius? Nah, oke. Firman yang dimaksud ajaran, maksud yang di 28-nya itu adalah firman ketika waktu Yesus sebelum disalib Bang, sebelum mati. Oh, nggak bisa Bung. Coba Anda baca nomor 15. Dan apabila ini dengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini cerita yang harus tersiar ke orang Yahudi apa? Cerita apa? Cerita ya Yesus itu, penculikan Yesus. Ya, apa? Nggak ada ya, ngadi-ngadi ente. Coba sekali-sekali lakukan pendalaman materi terhadap Bible itu loh Bang. Jangan kami yang lebih mendetail menjelaskan.
Di dalam Matius 28 nomor 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu di kota dan memberitahukan kepada yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua sabar, mereka mengambil keputusan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini yang dicuri apa? Mayat atau apa? Ya, mayat Yesus itu. Mayat Yesus. Oke, sepakat ya? Berarti cerita yang muncul belakangan adalah cerita yang dikarang oleh penulis Matius. Kenapa demikian? Karena Yesus mengatakan, sebelum aku terangkat ke langit, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semuanya sudah diceritakan. Berarti nggak ada lagi cerita-cerita karangan kayak begini. Nih. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah berarti abang berfokus ke saat ininya gitu. Yesus sebelum terangkat ke langit, segala firman yang diterima, yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya, telah Yesus semuanya sampaikan kepada murid-muridnya. Benar. Sedangkan pergilah ke seluruh pergilah jadikanlah semua bangsa. Ini adalah perkataan yang dituduhkan ke Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Bagaimana mungkin ada lagi firman yang keteteran muncul belakangan? Tak mungkin. Sebab segala firman yang menjadi porsinya Yesus sebagai utusan kepada Bani Israel telah Yesus paparkan semuanya sebelum Yesus itu terangkat ke langit. Ini muncul karangan Matius ini. Dari mana datangnya? Kapan Yesus berbicara kayak begini? Setelah dia terangkat? Tidak mungkin. Semuanya sudah disampaikan sebelum dia terangkat. Yohanes 17 nomor 8. Dan orang-orang yang menerima pemberitaan firman dari Yesus, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang yang menerima firman dari Yesus, standarisasi kepercayaannya mereka terhadap Yesus, Yesus hanya utusan Tuhan untuk Bani Israel. Gimana bang? Iya, oke ya. Terkait Matius 17 tadi ya, segala firman, artinya Bang Suma berpendapat kalau harusnya setelah kebangkitan Yesus itu nggak ada lagi firman. Yes. Ya memang benar bang. Setelah kebangkitan Yesus itu nggak ada lagi ajaran bang. Lalu ini apa ini? Matius. Lalu pergilah. Ini dari mana ini? Dari mulutnya siapa ini? Loh, itu kan perintah bang, bukan ajaran. Ini iya betul. Tapi ini Yesus ucapkan kapan? Loh, sebelum dia naik ke surga bang. Oh tidak, ini setelah naik ke surga muncul berita ini. Oke lah, iya memang. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka. Ini setelah kebangkitan ini. Iya benar kan, setelah kebangkitan 40 berarti hari setelah lagi. Kebangkitan masih ada firman. Ya nggak ada lagi ajaran bang. Ini apa ini kalau bukan ajaran? Pergilah, berkatalah Yesus kepada mereka. Loh, kalau kita perhatikan kalimatnya itu, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bung, Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semuanya telah kuajarkan. Yesus terangkat, tak ada lagi ajaran. Ya memang gak ada lagi ajaran bang. Nah ini apa? Setelah mereka melihat Yesus, mereka sujud menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga, di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kok masih ada firman keteteran ini? Ini yang berbicara hantunya Yesus atau siapa? Loh, itu kan bukan firman yang berhubungan dengan ajaran, Bang. Itu kan perintahnya itu. Iya, ini perintah. Artinya Kristen sedunia, salto-salto dari Romawi sampai ke Indonesia, mengajarkan menyembah Yesus, di mana penyembahan terhadap Yesus, pembaptisan yang dilakukan oleh gereja itu adalah ajaran yang nongol setelah Yesus terangkat ke langit.
Berarti ini adalah karangan kuadrat. Andai saja ajaran ini Yesus sampaikan sebelum dia terangkat, masih bisa kita teliti. Tapi kan dia diucapkan ini setelah dia terangkat ke langit. Setelah dia keluar dari lubang gua. Dia ada muncul ucapan kayak begini. Sementara di Matius 28 itu seharusnya yang tersiar, yang tersebar, cerita yang ada sampai hari ini adalah tentang upahan tentara-tentara wali negeri. Ini Anda baca nih Matius 28 nomor 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Berarti yang harus tersiar sampai hari ini adalah cerita tentang prajurit yang menerima upahan, bukan cerita baptis. Bukan cerita baptis. Karena Yesus pun tidak pernah membaptis satu ekor nyamuk pun, tidak pernah, apalagi manusia. Pahami itu. Yesus tidak pernah membaptis. Nggak ada Yesus pernah membaptis. Yesus itu nggak pernah membaptis. Lalu? Nah, pertama kita harus pahami dulu Matius ini ya. Ya sebenarnya aku juga sih nggak paham. Asyhadu. Tapi enggak, coba kita amati dulu. Matius ini, apakah penulisnya Matius? Bukan. Nah, bukan. Artinya ada orang lain kan? Yes, betul. Ya. Pintar sekali. Ada orang lain. Yes. Nah, Siapa orang tersebut? Ya, aku nggak tahu, Bang. Bahaya ini. Kita nggak kenal siapa penulisnya, lantas kita imani sebagai firman Tuhan. Aduh, kacau. Nah, yang pasti sumbernya itu Matius. Enggak. Bukan Matius menjadi sumber di sini. Enggak, ini yang dipercaya ya. Ini dipercaya sumbernya itu berasal dari Matius. Enggak, Bang. Orang yang tidak dikenal. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Ya, kirim lagi ke perpustakaan. Balik-balik. Bang Suma, ampun Mak Kodong. Tidak mau Mak datang besok. Tuntunlah aku syahadat. Nah, ini Matius pemungut cukai. Iya. Coba saudaraku, silakan. Ya, Matius itu seorang pemungut cukai. Baca dulu Matius 9 nomor 9. Jangan malu-malu supaya yang lain juga mendengarkan, biar besok ada lagi yang syahadat. Silakan. Susah ini. Ada yang bisa bacakan Matius 9 nomor 9? Ya. Silakan, Bang. Saya bantu baca aja. Silakan. Soalnya Bang 70 ini Baik, setelah itu Yesus pergi. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Lucu itu. Ikutlah aku, kata Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku yang bernama Matius yang sedang duduk di cukai. Lalu Yesus berkata kepadaku, itu baru Matius murid Yesus. Tapi dia mengatakan setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, "Akoloteo mi, ikutlah denganku." Ucapan Yesus itu dikatakan, lalu dia mengatakan, pengarang mengatakan, maka berdirilah Matius mengikuti dia. Harusnya lalu aku berdiri mengikuti 70 kali itu. Ya benar, seharusnya seperti itu memang. Tapi seharusnya seperti itu. Nah, itu seharusnya seperti itu jika Matius yang menulis, Bang. Nah, kenyataannya kitab Matius ini kan bukan Matius yang nulis. Lalu siapa? Ya nggak tahu, Bang. Kan udah dari awal saya bilang nggak tahu. Kalau ada yang dia tambahkan atau dia kurangi, kayak mana caranya kita bisa tahu? Ya kita lihat aja sama kita bandingkan aja sama kitab-kitab yang lain, Bang. Ayo, duduk yang baik, tenang, ambil air 1 gelas, ikuti saya. Asyhadu. Ya nggak semudah itu, Bang. Loh, soalnya kalau
banyak ajaran Yesus ini yang bertentangan dengan di Quran, mohon maaf ya, di Quran. Bung, Anda menggunakan buku yang tidak jelas siapa penulisnya untuk mengukur dan menakar firman Tuhan. Itu bahlul namanya, Bung. Anda mencoba untuk menggunakan uang palsu untuk menyalah-nyalahkan uang asli. Itu gepeng namanya, Bung. Anda mengatakan istri saya lebih jelek daripada istri Anda yang nyata-nyata adalah laki-laki yang operasi. Itu keliru. Ya Allah ya Karim. Coba saya tanya dulu Bang, penulis Quran itu siapa Bang? Penulis Al-Quran itu sahabat Rasulullah. Jelas-jelas Rasulullah sendiri yang memerintahkan kepada mereka kemudian. Rasulullah yang mengajarkan itu. Tidak ada seorang manusia pun yang menuliskan Al-Quran di abad pertama tanpa sepengetahuan Rasulullah. Utamanya yang ada pada sekeliling beliau. Khusul Quran min arba'ah. Ini perintah, ini pengakuan Rasulullah. Loh, gimana Al-Quran ditulis di abad pertama? Jauh kali itu. Bukannya Al-Quran itu ada di abad ke Siapa bilang? Al-Quran dituliskan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan juga dihafalkan. Selain dihafalkan, juga dituliskan. Loh ya kan berarti di abad ke-7 kan, bukan di abad pertama. Abad pertama kan Rasulullah kan menerima wahyu di abad ke-7, Paman. Ngapa lari ke abad pertama? Loh, abang tadi yang mengatakan abad pertama. Loh. Maksud saya gini loh, saudara. Maksud saya gini. Ada seorang pembohong yang berbicara di abad pertama. Di abad ke-7, Tuhan pencipta langit dan bumi datang menyatakan kebohongan itu. Kira-kira kebohongan ini yang tadi di abad pertama bisa menjadi benar karena dia di abad pertama dan kebenaran di abad ke-7. Gimana tuh? Yang mana yang benar? Ya jujur aja, aku lebih percaya dengan yang lebih tua. Begitu? Iya. Oke. Kalau Anda lebih percaya kepada yang lebih tua, oke. Sekarang, ketika ada kakak pertama saudara yang kemudian mengatakan bahwa dia melihat mamanya dan bapaknya pesta pernikahan, Anda percaya nggak? Ya nggak cerita gitu juga. Nah, kalau ada karena dia lebih pertama, Anda percaya tidak? Masalahnya Bang, cerita yang abang buat ini memframing gitu. Contoh, Lukas mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Ya mana tahu aku Bang. Nah itu dia makanya. Harusnya ketika Lukas mengatakan demikian, Yesus pada saat itu masih bayi. Berarti Lukas sudah dewasa, sudah bisa menulis. Yesus sementara di situ masih bayi. Yesus menyaksikan, Lukas menyaksikan. Kalau tidak, maka harus ada mata rantai pemberitaan. Dari siapa yang melihat Yesus bersunat, menyampaikan kepada siapa, lalu siapa ini menyampaikan kepada siapa, lalu siapa ini menyampaikan kepada Lukas. Siapa itu? Siapa yang siapa? Oh siapa? Kalau Anda tidak tahu? Kalau standar abang begitu, siapa yang menyaksikan? Ya boleh loh, boleh dong aku menggunakan standar abang ini. Silakan, tanya aja, silakan. Kalau begitu, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad itu ketemu malaikat Jibril? Tidak ada yang menyaksikan. Dia sendiri, Allah dan malaikat Jibril. Lalu? Loh, kesaksian diri sendiri kan itu nggak bisa. Siapa bilang? Siapa yang melihat Bapak datang kepada Yesus? Gimana Pak? Siapa yang menyaksikan Tuhan Elohim datang kepada Yesus? Oke, itu pernyataan Yesus ya, klaim Yesus. Yohanes 8. Kalian menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku tentu benar. Sebab aku tidak menghakimi sendiri, tetapi Bapa yang bersama dengan aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Rasulullah Muhammad SAW sendiri bersaksi tentang dirinya sebagai Nabiullah, Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi Muhammadar Rasulullah. Kurang apa lagi? Siapa yang bersaksi? Sebentar Bang. Silakan. Kesaksian yang dimaksud Yesus itu kan kesaksian mengenai pengajaran gitu. Sementara apa ini bedanya dengan Rasulullah? Loh, Yesus mengatakan bertemu itu kan bukan pengajaran, Bang. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, siapa yang menjadi saksi? Tuhan memberikan firman kepada Yesus. Nah baik, Yesus itu sendiri.
Mateng aja. Yesus sendiri kan? Iya. Nah, terus kenapa Anda minta saksi kepada baginda Rasulullah Muhammad Tapi kan sallallahu itu alaihi wasallam? sifatnya ajaran, Bang. Lah memang ajaran, Yesus kan mengajar. Nah, oke. Sesuatu yang menjadi pusat saksinya itu adalah ajaran. Nah, ini di dalam Islam adalah malaikat. Loh, Yesus sendiri yang diberi kekuatan sama siapa? Pak Parto. Tukiman. Oleh malaikat. Waktu Marican. ketika di Getsemani. Malaikat. Lu bedanya dengan Rasulullah? Lo artinya kan misalnya gini, Bang. Kalau ini berdasarkan yang aku dengar-dengar aja ya. Firman itu katanya diturunkan sewaktu-waktu gitu. Ya. 22 tahun, Bung. Kalau dia berdusta, jangankan setahun. Apalagi 2 tahun. Ini 22 tahun proses pewahyuan. Bangsa Arab akan meninggalkan Rasulullah kalau mereka menemukan dusta ada di. Tunggu, sabar. Kalau mereka menemukan dusta pada proses pewahyuan kepada bangsa Arab, maka mereka semua akan berbondong-bondong meninggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, ada katanya itu, ada narasi yang kudengar di dalam Islam itu, ketika firman Tuhan turun itu di dalam kondisi peperangan ada. Nah, kondisi peperangan itu kan pastinya rame. Nah, firman diturunkan melalui malaikat. Harusnya orang-orang yang ada di dalam perang itu, yang di sekitarnya, yang bisa melihat, harusnya melihat juga dong. Oh, salah. Siapa yang nabi? Ada berapa nabi di situ? Loh, berarti hanya nabi yang bisa melihat. Memang bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan nabi tersebut dan berbicara kepadanya melalui mimpi nabi tersebut. Bisakah kita melihat matanya orang? Misalnya Anda melihat ayam, saya masuk ke mata Anda melihat ayam juga, bisa nggak seperti itu? Enggak, begini aja, Bang. Kita pakai standar yang sama, malaikat yang sama dengan yang ada di Alkitab. Nah, di Alkitab setiap kali malaikat menampakkan dirinya di antara satu kumpulan orang, nah itu semuanya bisa lihat, Bang. Contohnya lah di makam Yesus, semuanya bisa lihat. Siapa yang melihat malaikat di makam Yesus? Ya, Magdalena satu. Maria Magdalena. Kata siapa? Ya, kata penulis Injilnya ini. Ya, kata penulis lagi. Siapa penulisnya? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Gimana sih? Anda ingin membanting uang asli dengan uang palsu? Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa yang menjadi saksi Nabi Musa menerima kitab Torah? Siapa yang menjadi saksi Nabi Musa menerima kitab Torah? Iya. Kalau saksinya nggak ada, tetapi kan kalau dengar bang. Kalau buktinya kan ada, Bang. Apa buktinya? Loh, bukannya muka Musa itu menjadi semacam bersinar-bersinar gitu, jadi glowing katanya gitu. Lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Iya, Bang, iya, Bang. Apa penandanya? Dengarkan saya. Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti Paulus. Anda menolak Paulus wajar. Paulus di dalam penjara menulis surat. Ketika dia berjalan ke Damsyik, dia menulis surat. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, menerima Al-Quran selama 22 tahun. Bukan 2 hari, bukan 2 jam. Artinya ada generasi ke generasi, ada budaya yang ada di sana, ada kemudian kebiasaan yang dirubah oleh pengajaran Rasulullah. Bangsa jahiliyah dirubah kemudian menjadi bangsa yang beradab. Berdasarkan apa? Pewahyuan. Kalau pewahyuan yang diterima disaksikan oleh bangsa Arab yang ada di sekelilingnya itu bullshit, maka mereka akan memerangi Rasulullah, menolak Rasulullah. Faktanya mereka semua sujud menghormat kepada beliau. Bukan yang saya sampai hari ini. Sebentar, Bang. Berarti mereka semua menjadi saksi pewahyuan. Sebentar, Bang. Tadi Abang mengambil contoh kitab Musa ya. Iya. Siapa yang menyaksikan nggak ada, tetapi penandanya kan ada. Muka Musa itu yang menjadi glowing. Rasulullah Muhammad SAW kemanapun pergi awan selalu mengikuti di atas kepalanya. Wajahnya bersinar, harum baunya semerbak, keringatnya pun harumnya minta ampun. Air terkucur dari jari-jarinya. Ketika lagi tidak ada air tangannya bisa mengeluarkan air. Tanda-tanda inilah yang kemudian membuat orang Arab itu takjub.
sehingga dia percaya ini nabi, ini nggak mungkin nabi. Akhlaknya, budi pekertinya, cara bicaranya, sopan santunnya, cerita yang dia bangun, sejazirah Arab percaya kepada dia. Mau saksi apa lagi? Ya justru menurutku itu berlebihan ya bang. Kenapa? Berlebihan ya. Ketika Musa 40 hari lamanya menerima wahyu, itu tandanya kan cuma mukanya doang yang glowing. Nah ini banyak kali menurutku. Oh iya memang betul. Cuman Terlalu kita banyak. banyak kali pun. Cuman kami umat Islam itu nggak mau kemudian pamer. Nanti Anda sembah lagi Nabi kami. Yesus aja yang secuil mukjizat Anda sembah, apalagi Rasulullah. Jadi jangan. Rasulullah Muhammad SAW kalau dibandingkan Yesus membangkitkan Lazarus, jauh lebih hebat Rasulku. Lazarus manusia, oke? Dia baru aja dikubur, belum membusuk dagingnya, dihidupkan oleh Yesus. Tak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Paha kambing sudah dimasak, sudah dibumbui, bersuara bung. Hidup dibuatnya hanya gara-gara dia dikasih racun. Daging yang sudah masak, tulang yang sudah masak ini pun berbicara. Coba. Orang yang ada di sampingnya makan bersama dengannya, Ya, sama-sama oke lah, Bang. makan. Itu terlalu mau Meninggal berlebihan saat atau itu mau juga. bagaimanapun penandanya itu menurutku itu ya berlebihan. Kalau menurut abang normal ya nggak apa-apa juga, nggak bisa kusalahkannya. Lah, kan memang tanda-tanda kenabian itu ada. Sama cuman beliau itu tanda-tanda kenabiannya ada. Kenapa dia harus memiliki tanda berlebih? Karena dia utusan untuk alam semesta. Tidak seperti Yesus hanya untuk Bani Israel. Musa hanya untuk Bani Israel. Abraham hanya pertanda kepada kedua anaknya, Bani Israel dan Bani Ismail. Sekarang, Nuh Bang. untuk kaumnya, Sekarang, Lut Bang. untuk kaumnya. Sebentar, Bang. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, termasuk ente. Sebentar bang. Sekarang coba kita bandingkan dulu ajaran yang dibawakan Yesus dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini. Oke, silakan. Dari aspek mananya? Oke, dalam hal-hal kan ada di dalam Alkitab Salah itu satunya, salah satunya aja. Oke. Karena kalau dibandingkan keteteran Yesus itu, dia tidak mengajar, masih banyak hal yang belum diajarkan. Apa aja yang Anda ingin sajikan? Satu aja. Oke, yang sederhana aja ya. Iya. Hal dalam berdoa. Berdoa. Iya. Ya, gimana dalam berdoa? Nah, kan di Matius itu di mana? Kan ada hal dalam berdoa. Jika kamu berdoa, berdoalah di tempat yang sepi. Kan ada narasinya seperti itu. Iya, terus? Nah, faktanya kulihat yang di dalam Islam sekarang itu banyak gitu berdoa di tempat umum gitu. Nah, artinya kan berseberangan gitu dengan apa yang diajarkan Yesus. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang berseru-seru dengan suara nyaring? Bersorak-soralah. Anda pernah dengar? Iya benar. Iya benar. Sekarang begini, yang dilakukan kemudian oleh Yesus itu mencontohkan kepada ahli Taurat yang suka ria, yang suka pamer. Betul? Iya benar. Betul. Nah, Yesus datang, jangan lakukan seperti itu. Ketika Islam datang, berseru-serulah tapi jangan pamer. Kalau di Yesus, jangan berseru-seru tapi sembunyi-sembunyi. Jangan contoh ahli Taurat. Tapi kalau Rasulullah, teriak sekencang mungkin tapi jangan ria. Tetapi itu hanyalah kaidah. Makanya dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diseru. Baiklah kota-kota yang didiami Kedar, Nebayot mengumandangkan nyanyian baru bagi Elohim. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua gunung, lembah, kota, desa mengumandangkan lagu baru dimulai dari keturunan Nebayot, Nabi Ismail alaihi salam. Jadi bukan pamer, bukan ria. Begitu ada panggilan di rumah ibadah, hayya 'alas shalah, berlomba-lomba umat Islam menutup toko, menutup rumah, menutup usaha, menutup bisnis, lari ke masjid.
sujud kepada Allah. Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akan tetapi seluruh umat manusia akan datang berbondong-bondong sujud menyembah kepadaku. Siapa yang mempraktekkan? Umat Islam rahmatan lil alamin. Loh, yang saya perhatikan justru di sini berseberangan, Bang. Apanya lagi? Ketika Yesus mengajarkan supaya berdoa itu bersembunyi-sembunyi, Itu karena dakwanya kepada orang yang ria, orang yang sombong, yaitu Bani Israel. Baca Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 36. ya, terlepas itu untuk Bani Israel atau siapa saja. Nah, ini untuk keseluruhan. Ya harus intinya berdoa itu sembunyi-sembunyi. Oh, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena Islam itu datang untuk seluruh umat manusia. Maka hukum Tuhan harus digaungkan. Oh, hukum Tuhan harus dikomandangkan. Berarti nggak boleh berdoa secara sembunyi-sembunyi. Tidak, itu ibadahnya harus khusyuk. Harus khusyuk orang ibadah itu. Umat Islam ketika sholat tahajud di kamar sendiri, mereka berdoa di rumah sendiri. Ya, aku lebih ngikut ajaran Yesus itu aja ketimbang ajaran dari Islam. Nah, Soalnya sekarang anda ikut seperti itu pun itu nggak kena. Anda tidak masuk di dalam golongan mahasiswa kampusnya Yesus. Mau anda salto-salto ibadah di bawah pohon tomat sekalipun tak ada gunanya. Toh anda bukan Bani Israel. Loh, gimana toh? Pernah Bang mendengar ucapan Yesus yang seperti ini ya? Janganlah kau kira bahwa aku yang akan mendakwa kamu, Musa yang mendakwa kamu. Ya, emang itu ucapan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kenapa? Karena mereka ditolak. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 16? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Matius 23 nomor 1. Orang-orang Farisi, orang Yahudi telah duduk di kursi Musa. Kita fokus dulu ke mendakwa ini, Bang. Ya, silakan aja. Menurut Abang di situ apa makna kata mendakwa di situ? Menyampaikan syiar. Lalu mendakwa, Bang, mendakwa. Kalau mendakwa berarti ada yang terdakwa kan? Loh, salah ente itu di pengadilan. Kalau dalam bahasa rohis, dakwah itu artinya menyeru. Bukannya mendakwa itu pengadilan ya? Waduh. Dakwah itu mengajak manusia, menyeru manusia agar menempuh kehidupan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Dengar Bang, kata dakwah menjadi makna pengadilan itu karena ada kata musanya, Bang. Bung, bedakan kata dakwah yang dipakai di pengadilan dengan dakwah. Dakwah itu anjuran kemudian untuk mengajak atau menyeru manusia agar masuk kepada jalan yang lurus. Itu dakwah. Kalau mendakwah itu mendikte atau menginterogasi itu beda. Ya, kan katanya mendakwa, Bang. Lah, bukan mendakwa. Nah, sekarang Anda coba tolong tunjukkan di mana Yesus berdakwah. Biar kita lihat. Di mana dalilnya? Aku sekarang mau mencari pemahaman dari Bang Suma terkait kata mendakwa. Dakwah yang mana yang Anda pahami? Ketika Yesus mendakwa atau berkhotbah, dia sedang mengajak kepada jalan Tuhan. Kalau yang Anda maksud itu berdakwah dalam arti kata interogasi, Yesus bukan hakim pada saat itu. Ya benar. Lalu kenapa Anda mengartikan dakwah Yesus itu sedang mendakwai, sedang menghakimi lah. Menghakimi. Di mana Yesus pernah menghakimi? Di mana? Artinya, mengapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Padahal di dalam kehidupannya kayak kita tahu di dalam keempat Injil nggak pernah kita perhatikan Yesus menghakimi ya. Nggak ada Yesus menghakimi. Ya, dia berdakwah artinya dia sedang menyeru orang-orang untuk menuju kepada Allah. Enggak, Bang. Katanya di situ dakwah, Bang, hakim. Di mana tertulis? Ya, enggak. Maksud saya gini, Bang. Apa sih? Pertama, Yesus mengatakan janganlah kamu kira bahwa aku yang mendakwa kamu, Musa lah yang mendakwa kamu. Itu tertulis di mana? Aduh. Harus nyari lagi aku ntar ya, Bang. Allahu Akbar. Yohanes 5 ya?
Iya, Gurunda. Yohanes 5. Nomor 5445. 5445. 45 seingat gue. 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa, itu ya? Iya. Nah, terus maksudnya apa kamu? Saudara Di situ maksudnya apa? Yesus mengatakan, janganlah kamu kira aku menghakimi kamu. Iya. Nah, sementara kalau kita baca seluruh kehidupan Yesus yang ada di dalam keempat Injil, Yesus itu nggak pernah menghakimi. Nah, menurut Bang Zuma apa artinya itu? Begini, Bung. Original teksnya mengatakan kategoreo. Itu kan yang Anda maksud? Janganlah kamu, dia kan gini. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menuduh kamu di hadapan Tuhan. Yang menuduh kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Menuduh di sini bahasa Yunani kategoreo. Inilah hebatnya lembaga kitab Anda tuh. Kata dakwah diambil, sementara dakwah itu adalah menyeru, mengajak, berseru kepada jalan Allah. Itu berdakwah. Ketika ada kata dakwah di dalam kitab saudara, itu plesetan. Plesetan, artinya setan terpleset. Kategoreo itu artinya tuduhan, menuduh. Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan menuduh kamu di hadapan Bapa. Yang menuduh kamu nanti adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Oke, Bang. Maksud Yesus di situ itu dalam hal apa? Dalam hal pengajaran Taurat. Mereka selalu membawa-bawa Musa. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kau mengikuti kelakuan mereka. Sebab mereka berkata tapi mereka tidak mempraktekkan. Munafik. Dalam hal ini Al-Quran berarti mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sebentar. Dalam hal ini Abang mengatakan menuduh dalam hal ajaran Taurat, begitu kan? Iya, kalau Musa itu Taurat, Bu. Oke, sebentar Bang. Nah, bagaimana mungkin Musa bisa menuduh orang di zamannya Yesus itu? Ya, kan Musa mengatakan jangan membunuh. Ya kan? Benar? Nah, emang apa tahu Musa itu si Musa ini tentang kehidupan orang di zaman Yesus ini? Tahu lah. Kenapa tidak? Loh, masa orang dari tahun 1600 kan itu tahu? Musa mengatakan sedangkan aku masih hidup bersama dengan kamu, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi nanti seketika aku mati. Makanya Yesus mengatakan di dalam pengajarannya, ya, kitab Anda mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat maka terkutuklah mereka. Artinya Musa sudah tahu bahwa orang sepeninggal dia akan ingkar terhadap ajarannya. Itu pengakuan Musa. Maka Yesus mengatakan Musa lah yang akan menjadi dakwah. Kenapa? Karena dia adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel itu kaumnya Nabi Musa dan juga kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya Yesus itu mengajarkan hikmat dan Injil. Maksudnya apa? Hikmat Injil itu adalah cakupan antara pengesahan, pengembalian, ajakan, instruksi, pengajaran Yesus kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Musa. Ajaran Yesus, ajakan Yesus, seruan Yesus kepada Bani Israel untuk kembali menjalankan hukum Musa, itulah yang disebut hikmat Injil. Oke, singkatnya menurut Bang Zuma, Musa itu tahu kehidupan manusia 1600 tahun setelah zamannya. Kan Musa mengatakan, sedangkan aku hidup bersama dengan kamu, kamu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi nanti setelah aku mati, berarti Musa tahu. Nah, terus bagaimana dengan Yesus? Janganlah kamu mengira aku mendakwa kamu.
Artinya Yesus di situ kan ikut sebagai pendakwa. Memang Yesus ini kan mendakwah juga. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan kepada kalian. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Demikian juga Musa, Bani Israel yang tidak taat kepada Taurat dan hidup pada zaman Musa sampainya Nabi Isa datang, maka mereka semua akan dihukumi berdasarkan penghakiman akan ajaran Musa alaihissalam. Tapi orang yang hidup, siapapun dia yang hidup pada zaman Rasulullah dan zaman setelahnya sampai hari kiamat akan dihakimi berdasarkan firman yang Rasulullah Muhammad SAW terima, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Anda kelak tidak lagi dihakimi berdasarkan Taurat, tidak lagi dihakimi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Injil, karena Anda hidup di zaman Al-Quran, maka Anda kelak akan dihakimi berdasarkan Al-Quranul Karim. Waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah mereka yang lebih zalim kebohongannya terhadap Allah padahal mereka telah diajak kepada Islam? Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Anda kalau tetap dalam kezaliman seperti ini, maka Anda akan dihukum berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wa man azzama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam, Allahu la yahdi qaumaz zalimin. Orang-orang zalim tidak ada tempatnya di surga, melainkan di neraka jahanam. Khalidina fiha. Oh, berarti abada. maksud abang seperti ini ya. Hidup di zaman Taurat itu bakal diadili menurut Taurat. Hidup di zaman Injil bakal diadili di zaman Injil. Betul sekali. Kenapa? Bagaimana? Malah aneh menurutku ya. Saya izin kasih tahu bahasa dulu nih, kayaknya dari tadi. Ini usahakan cepat ya. Bateraiku ini udah nggak Iya, lagi nih. ya makanya kesimpulan dari tadi Gurunda itu penjelasannya gini loh, Bang 70 izin ya. Jadi bedakan kata dakwa itu kan seperti di persidangan tuh, tuduhan bagaimana orang sedang dihakimi di hadapan Tuhan. Iya, iya. Umatnya Nabi Musa didakwa oleh Nabi Musa gitu loh. Kalau dakwah dari dal ain waw itu namanya menyeru kepada kebaikan, ajakan para nabi gitu. Jadi bedakan istilah bahasa kayak gini kayaknya perlu banyak belajar. Ya alhamdulillah kalau sudah tahu, ngapain dari tadi muter terus. Nggak, masalahnya Bang Juma tadi mengartikan dakwah yang pakai H dia terhadap kata dakwah yang ada di saya kutip tadi. Tapi ya nggak apa-apa, berhubung juga udah dijelaskan kan apanya menuduh katanya. Iya, menuduh karena bukan dakwah, bahasa original teksnya bukan dakwah di situ, Bang. Di situ bukan dakwah yang dikatakan, di situ bahasa Yunaninya kan jelas sekali kategoreo. Tapi terkesan lucu rasa hidup di zaman Taurat. Berarti hukum pendakwanya nanti Taurat, hidup di zaman Injil pendakwanya Injil. Oh ya, jelas. Orang yang hidup pada zaman Orde Baru dihukum berdasarkan Orde Baru. Andai saja reformasi belum datang, belum ada, maka hari ini kita masih hidup di zaman Orde Baru. Sampai di sini paham tidak paham? Ya. Tapi karena ada reformasi, ada pengajar baru, ada nabi baru, maka Orde Baru diganti oleh reformasi. Maka orang yang sampai pada masa Yesus, transisi dia harus masuk ke dalam pengajaran Orde Baru, reformasi. Oke lah, di mana reformasi tidak menghapuskan keseluruhan materi-materi atau hukum-hukum atau undang-undang di Orde Baru. Benar yang abang katakan itu, Orde Baru itu aturannya Orde Baru, Orde Reformasi aturannya era Reformasi. Nah benar, tetapi kan itu berubah karena pelakunya memang berubah. Nah iya, itu berubah karena pelakunya berubah, Bang.
Nah ini katanya Tuhannya satu. Tapi kenapa aturannya berubah-ubah? Loh, negara kita berubah enggak ketika aturan kita berubah? Iya, berubah bang. Ketika pemimpin negaranya berubah, ya berubah. Indonesia berubah jadi apa? Kongcing Hong Hong. Loh, bukannya dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Negara ini berubah gitu. Kenapa bang? Negara keperasaan dari dulu Indonesia terus siapapun presidennya, apapun aturannya tetap aja Indonesia. Nah, sistem pemerintahannya kan berubah. Hiduplah Indonesia Raya. Mengganti presiden, enggak dirubah Indonesia Raya itu. Begini bang. Sesuatu yang berubah itu karena karena pelakunya berubah. Oke. Aturan main zaman Abraham dan zaman Musa sama enggak? Sama. Oke. Berarti pada zaman Abraham ada perintah memerangi. Zaman Abraham nggak ada memerangi ya? Nggak ada. Berarti Tuhannya beda. Sama Tuhannya Musa, Tuhan Abraham. Ya Allah ya Ram, berilah hidayah kepada saudara saya 70 kali 7 kali. Bukan bang, ya kata memerangi itu kan itu kondisionalnya itu bang. Lah, apa bedanya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yesus menerangkan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya kehidupan setelah Yesus ada masa di mana pengajaran syariat hukum-hukum lebih sempurna, lebih komplit daripada masa Yesus. Makanya dikatakan dalam Yohanes 16, Bung, aku Yesus berkata kepadamu, wahai ahli Taurat, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi Sebentar bang, ini bateraiku udah mau mati nih, udah. Asal Anda jangan yang mati. Udah 4% ini. Anda sebenarnya ini bang. Jangan mati dulu. Syahadat dulu baru mati, woi. Nah ini udah enggak ini. Tunggu. Aku mau nutup aja bang. Jangan mati dulu ya Allah ya Karim. Syahadat dulu. Nanti terputus bang. Jangan mati dulu. Asyhadu. Enggak enak meninggalkan room kalau enggak pamit. Jangan mati dulu sebelum muslim. Asyhadu. Bukan, ini HP saya bang. Oh HP, kirain Anda yang ingat. Kan udah saya bilang tadi HP saya yang mau mati. Kirain Anda itu mau bunuh diri atau apa gitu tadi. Ternyata HP toh. Soalnya nggak enak keluar tanpa pamit. Ya udahlah kalau begitu. Ya ini, jadi sebenarnya di pertemuan selanjutnya mungkin ya kalau sebenarnya aku mau membahas klaim Quran. Oke, oh bagus itu, suka aku. Iya, klaim Quran terhadap Adam gitu. Oh masya Allah, cantik kali. Ya aku memang kita mulai ya. Nggak bisa bang sekarang bang, di pertemuan terakhir, di pertemuan berikutnya aja bang. Oh pertemuan terakhir lah baru syahadat. Oke nggak apa-apa, silakan. Ya, ini udah mau habis soalnya ini, udah kedip-kedip dia. Ya udah. Kediplah juga dia sama HP-nya, kedip-kedip mata aja sama HP. Ya, jadi ya izin dulu ya keluar ya. Oke saudara. Ya, kalau ada memberi hidayah. Ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya mohon maaf ya. Begitu juga saya bang. Iya. Saya kalau banyak sama bercanda. saya santuy lah. Oke sip. Ya, selamat pagi. Ya pagi saudara. Oh iya hampir jam 4 ternyata. Masya Allah. Oke, pasien selanjutnya Jeff, selamat pagi. Jeff, sepertinya dia ini. Doni Setiawan, selamat pagi. Doni Setiawan, oke. Ranto Pardosi, selamat pagi. Ranto Pardede. Kamu di bawah tadi ngatain. Ranto, ya udah buka mute-mu buka, jangan typing. Giliran naik mingkem. Oh, tadi dia bertyping, ngatain saya penyesat lagi. Ya Dende. Ranto. Dende. Dende. Giliran di atas berhala, di bawah Ranto, kumpulkan roh saudara, kekuatan saudara untuk berbicara. Waktu dan tempat silahkan tuh. Silahkan ngomong. Ayo, wah di bawah dia bertyping. Ya, Ranto. Lagi. Tuh Yakob.
Ya. Halo, Pak Yakob. Malagi. Apa nih Malaka? Itu lagi melatih keberanian, minimal udah berani naik. Nanti kan Orang Makassar bilang ini, orang Makassar bilang belorang. Apa Bang Andi? Belorang. Belorang. Oh, belorang. Kirain belorang. Belorang anak-anak penakut. Oh. Bukan belorang, bukan. Bukan, itu kelomang. Minta naik lagi dia. Minta naik lagi. Kan naik mute. Allah Akbar. Udah turun lah kau. Jangan dikasih turun dulu. Jangan dikasih turun. Orang udah capek-capek atur nafas kok diturunin gimana sih? Mana Dia gak ngomong bang, naik langsung mute. Tadi ngomong dia lagi jualan. Dia bilang ada mengkudu, dia jualan mengkudu tadi. Astagfirullahaladzim. Kita orang. Dekat nih, minta naik lagi dia. Diam dulu. Ranto, kenapa? Nah ini, astagfirullahaladzim, subhanallah. Itu aja pun. Tadi kan hostnya yang itu kan, hostnya yang apa namanya? Yang mute kan, bukan aku. Ya, terus? Jadi kalau masalah keagamaan ini kan, saya rasa agama ini kan tidak ada yang mengajarkan yang, jadi maksudnya janganlah kita berdebat dengan masalah agama kan gitu. Karena setahu saya kan agama itu kan tidak ada mengajarkan untuk yang tidak baik. Siapa bilang kalau ada agama mengajarkan menyembah manusia itu baik atau tidak? Iya siap. Di mana agama yang menyembah manusia? Lah, Yesus itu apa? Kodok. Jadi gini, kalau masalah penyembah-penyembah itu kan enggak, Yesus itu apa menurut saudara? Jadi Yesus itu apa? Yesus itu apa? Manusia atau hantu? Ya Yesus, memangnya Anda pernah jumpa dengan Yesus? Ya justru ini saya tanya sama Anda, Yesus itu apa menurut saudara? Saya tanya kembaliannya, Anda pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Loh, kenapa jadi kayak gini? Anda mengatakan semua agama itu baik katanya. Baikkah ketika manusia diajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Baik atau tidak? Enggak gini loh. Jadi maksudnya gini, kalau Yesus itu pernah jumpa harapkan Yesus itu. Loh, Yesus itu manusia, Pak De. Iya, maksudnya gini. Yesus itu pernah jumpa Anda tak? Tidak pernah, jangankan saya pendeta-pendetanya kagak. Tapi diajarkan di dalam kitab saudara dia itu manusia mayat. Ya, manusia. Jadi pernah nggak jumpa Anda dengan manusia? Ngapain jumpa orang sudah mayat kayak gitu jumpa pula? Jadi Anda pernah jumpa dengan Nabi Muhammad enggak? Enggak pernah juga. Ya udah, jadi kan begini, kita kan kami tidak menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Yang masalah ini ajaran agama Anda mengajarkan menyembah kepada Tante Maria, gimana itu? Oh, jadi gini, maksudku gini loh, begini. Ya, siap. Gimana, Bang? Gimana? Dan gini, maksudkan agama itu kan kita kan hanya mengikuti apa yang diajarkan dengan kayak macam Muslim kan, dia Al-Quran kan. Nah, jadi kalau macam Kristen itu kan Alkitab. Jadi kita kan hanya mengikuti apa yang diajarkan dengan Alkitab itu, dan begitu juga dengan sebaliknya dengan Muslimin itu. Jadi nggak perlu mikir. Apa yang diajarkan dengan Al-Quran itu. Jadi saya pun tidak pernah jumpa dengan Yesus, dan mungkin Anda pun tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi kan di dalam Nabi Muhammad saya kan tidak agak kurang pintar juga membagi ayat-ayat kan. Nah, jadi apa yang diajarkan, yang tertulis di situ, jangan kau membunuh, jangan kau mencuri, jangan kau memperkosa, jangan kau berselingkuh, kan itu aja yang kita ikutkan terus kan. Lalu Anda sembah siapa? Yesus kan? Ya, yang saya sembah Tuhan. Yesus. Tuhan Allah. Yesus atau bukan? Allah. Yesus tidak. Yesus itu hanya perantara, berarti kan sama dengan, jadi Nabi Muhammad itu kan perantara dari Allah. Yesus hanya perantara, berarti Yesus bagi Anda bukan Tuhan. Perantara Tuhan, dia menyerupai Tuhan. Mulai kelihatan serigalanya berdomba. Makanya jadi Anda malu kan mengakui nyembah Yesus, malu kan? Kan Anda sadar Yesus itu manusia. Jadi Nabi Muhammad itu apa? Nabi manusia beliau.
Ya udah ya sama lah, berarti kan ada nabi Berarti kalau Anda mengatakan sama, berarti berdosalah orang yang menyembah Yesus, betul? Bukan bukan. Anda bisa Anda menyembunyikan identitas Anda, tidak bisa ketahuan kok, Bos. Ya, jadi kalau memang Anda ibaratnya merasa Nabi Muhammad itu ibaratnya nabi, ya udah terserah kan begitu. Iya, Tapi yang masalahnya agama saudara diajarkan untuk memurtadkan orang Islam menuju kepada menyembah kepada Yesus manusia. Makanya kalau masalah seperti itu, kalau Anda mau murtad ya silahkan murtad. Kalau tidak mau justru murtad, karena sebelum murtad, maka anak-anak Islam ini harus diingatkan jangan Ya menjadi udah, Kristen, jadi gini, karena ingatkan Kristen agama itu ini, menyembah bukan manusia. Gitu. Justru mereka anak-anak Islam ini sebelum murtad dihalangi dulu, diajarin bahwa Kristen itu menyembah manusia, jangan ikut, gitu maksudnya, Bang. Halo bro, yang jelas kita Anda juga dari Kristen harus menjaga anak-anak Kristen agar jangan menyembah Tuhan, cukup menyembah Yesus. Sama-sama kita mempertahankan. Kami mempertahankan anak-anak Islam agar jangan menyembah kepada manusia, tapi cukup menyembah kepada Tuhan. Nah, Anda juga begitu. Pertahankan anak-anak Kristen supaya jangan menyembah Tuhan, cukup menyembah manusia Yesus, gitu loh. Masing-masing kita mempertahankan. Jadi kami mempertahankan umat Islam agar jangan meninggalkan menyembah kepada Tuhan, menuju kepada menyembah manusia. Begitu juga Anda juga harus mempertahankan itu. Ajarkan orang-orang Kristen agar jangan menyembah Tuhan, cukup menyembah manusia, gitu loh, Bang. Begitu. Makanya ada dialog ini supaya kita masing-masing mempertahankan. Nanti siapa yang waras itu yang akan pindah ke Islam, yang gila yang pindah ke Anda, begitu. Oke. Betul? Mudah-mudahan Anda tidak gila kan itu. Enggak gila lah. Yang dikatakan gila itu yang menyembah sesamanya manusia, Bung. Markus 5 nomor 7 ada orang yang nomor 3 ada orang kerasukan setan nyembah Yesus. Iya. Gitulah. Mudah-mudahan Anda tidak kerasukan setan dah, jangan. Ya enggak mungkin. Maka buktinya saya tidak nyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu, yang menyembah Yesus itu, yang pernah mencontohkan menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Markus 5 Anda baca. Saya enggak paling kurang pandai, cuma saya hanya mengikuti hati nurani saya aja mengikuti. Wah, itu bahaya kalau mengikuti hati nurani itu bahaya itu. Makanya ya mudah-mudahan Anda tidak gila mengikuti. Iya, makanya kita berdialog tentang agama Islam dan Kristen supaya kita tidak gila. Iya, siap. Gitu, Ya, itu baru Bung. Siap. Mudah-mudahan Anda tidak gila mengikuti. Iya, mudah-mudahan saya juga doakan mudah-mudahan Anda waras segera. Ya, mudah-mudahan sama-sama kita saling mendoakan ya. Iya. Tapi sepanjang menuhankan anak manusia nggak bakal waras. Iya. Pasti itu. Iya betul itu. Iya. Mudah-mudahan yang menonton ini ibaratnya yang janganlah sampai gila mengikuti Udahlah Bang Ranto. Agama Anda Markus 16 nomor 15 beritakanlah ajaran Kristen kepada seluruh umat manusia. Kami juga ada perintah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan ajaran yang baik. Masing-masing yang kita ada, Bang. Anda mengajarkan tentang agama Anda, menyembah manusia, kami mengajarkan kepada pencipta manusia. Sama-samanya kita. Ibaratkan penjual, Anda menjual ikan, saya pun menjual ikan. Saya ikan segar, Anda ikan busuk, kan gitu, Bang. Sama-sama. Jadi jangan Anda menghalangi saya menjual. Sebagaimana saya juga tidak menghalangi Anda menjual. Lakum dinukum waliyadin. Biarkanlah pembeli ini yang memilih, ya mana ikan segar, mana ikan busuk, kan begitu, Bang. Paham Bang, betul itu Bang, betul. Kan abang itu ibaratnya mudah-mudahan laku seterusnya kan gitu. Iya, laku dong. Amin. Kan karena itunya, karena gini, bagaimana kita menyembah Tuhan yang tidak kita lihat, sedangkan kita untuk mengasihi manusia aja tidak sanggup kan gitu. Bahaya itu kalau ada Tuhan terlihat, bahaya itu, Bang. Kalau ada Tuhan terlihat itu bahaya, itu bukan Tuhan. Ikan Anda itu. Bahaya. Kata Yesus Tuhan itu tak terlihat. Jadi kalau Tuhan Anda terlihat bahaya itu.
Kan gini, karena sudah abang Ini bilang. lagi lucu-lucunya. Sudah abang bilang tadi, Lagi lucu-lucunya ini. abang jual ikan, ya mudah-mudahan laku ikan abang itu kan. Laku tiap hari pun. Amin, amin, amin. Tadi ada undangan untuk mensyahadatkan dari Tapi Jawa kan Tengah. yang jelas kita sebagai manusia itu yang diajarkan setiap agama itu pasti perbuatan baik. Bang Ranto. Baik belum tentu benar, Bang. Iya. Siapa bilang belum tentu benar namanya baik? Baik itu belum tentu benar. Hah? Maksudnya? Contoh ya. Naik motor itu adalah baik. Tapi kalau Anda naik motor curian, baik tidak? Di mana pula tidak baik? Naik motor itu, misalnya Anda ingin ke Papua, oke? Ke Papua itu bagus kalau naik motor, biar bisa menikmati perjalanan. Tapi kalau naik motor dengan motor curian, itu baik tapi tidak benar. Di mana itu baik tidak benar kata dia. Aduh, kasihan Bapak ini. Kabur dia kabur. Menurut dia juga itu baik itu makan babi, tapi tidak benar. Oh, ini mental dia mental. Ini dia nih. Ini bukan kabur, salah Iya. salah ini. Enggak, salah pencet. Kabur, salah itu, salah setel. Salah geser. Salah setel. Udah Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya tapi Pak Ranto ini orangnya lucu kan ya, Pak? Lanjut Bang Andi, lanjut. Menurut Pak Ranto itu makan babi itu baik ya, Pak? Makan babi itu baik. Karena kalau di ajaran agama kami, segala yang masuk di dalam mulut itu baik. Segala yang keluar dari mulut kita itu, ucapan yang keluar dari mulut kita itu yang sebenarnya tidak baik. Karena kan yang tidak itu pun yang tidak dilalui dengan pikiran kita yang baik, kan begitu. Ini makanan, Pak, bukan ucapan. Oh, baik. Kalau kami baik, karena apa yang kita makan itu baik, kecuali batu. Kalau batu memang agak kurang itu. Jadi makan babi baik. Kalau babi yang nggak baik lah, tapi kalau daging babi enak itu. Oh, babi sama daging babi beda ya? Beda lah, kalau babi dimakan memangnya bisa aja abang ini nanya. Kalau babi dimakan mana bisa, dagingnya baru bisa. Apa bedanya babi sama daging babi, Pak? Bedanya apa? Ya kalau babi kan hidup-hidup, kalau daging babi udah dipotong dia. Tapi daging babi itu babi juga ya, Pak ya? Enggak lah, daging babi sama babi beda lah. Kalau babi kan masih hidup, sama dengan manusia dengan daging manusia. Kalau daging babi itu babi ya, Pak? Daging babi beda sama babi. Oh, jadi daging babi bukan babi ya? Daging babi. Daging babi bukan babi. Daging, iya bukan. Daging babi, dagingnya udah dagingnya. Jadi daging babi adalah kodok. Ya enggak lah. Jadi kayak gini loh, kutanya. Iya. Jadi kalau daging manusia gimana? Daging manusia apa manusia? Manusia nggak bisa dibilangin daging, Bang, jenazah. Oke. Jadi kalau daging kambing? Daging kambing, Pak. Oh, kambing. Oke, kita samakan dulu. Ya, daging babi nggak? Tapi kalau babi kan nggak bisa dimakan babi. Gimana dia mau makan babi? Oh, jadi Anda nggak makan babi? Nah, jadi kambing bisa tak makan? Abang bisa makan kambing? Makan, Bang. Kambingnya abang makan? Iya, dimakan lah kambing. Oh, itulah perbedaan kita. Ya memang seperti itulah. Berarti jadi abang makan kambing? Iya, dimakan lah kambing itu, tapi diolah dulu. Jadi kalau udah diolah dia jadi apa? Kenapa, Pak? Kambing itu kalau diolah jadi apa? Tetap kambing namanya, Pak. Oh, kambing. Jadi nggak ada daging kambingnya. Cuman berarti kalau iya, daging kambing itu kambing, Pak. Masa daging kambing adalah kodok? Iya, Pak. Jadi maksudnya kalau kita beli ke pasar beli kambing gitu ya? Iya, beli ke daging kambing, Pak. Ya udah kan pas kan daging babi berarti daging kambing kan? Oke, sekarang daging babi itu babi nggak? Jadi Bapak kalau pergi ke pasar mau lucu-lucunya ini orangnya. Enggak, kalau Bapak mau pergi ke pasar kalau Bapak mau beli daging kambing, Bapak bilang beli kambing gitu ya? Iya, beli daging kambing, Pak. Ya udah ya sama lah, saya pun ya, ke pasar. Sekarang daging babi itu babi nggak, Pak? Hah? Daging babi itu babi ya? Daging babi. Kalau saya mau pergi ke pasar beli daging. Iya, saya bukannya itu ke pasarnya, Pak. Ya, nggak usah ke pasar, ini udah pagi subuh ini, jangan dulu. Daging babi itu babi nggak?
Nah, daging kambing itu kambing nggak? Kambing. Oh ya udah, sama. Daging babi itu babi juga. Ya kenapa nggak ngomong dari tadi, Kucluk? Iya sama juga aku celuk. Jadi kan ku tanya. Susah amat sih. Dimuter-muter. Kau kuculuk tadi, kau kalau mau pergi ke pasar, kalau mau kau. Susah amat. Kenapa ya orang-orang ini kayak gini? Nanti dikejar 7 hari 7 malam baru ngaku. Gua siram kopi nih. Samanya kau pun ku siram kopi juga kau bro. Kau bilang bro Ranto. Kampung kau bilang. Jadi diputar-putar dulu baru ngaku dasar. Aku bukan yang kopi. Jadi kalau mau pergi kemana-mana itu kan pastikan mbaknya ke pasar. Kalau kita mau beli kambing, Pak, berapa 1 ekor kambingnya? Sama dengan babi, Pak, berapa 1 ekor? Ya udah Pak. Jadi segala sesuatu boleh dimakan ya Pak? Boleh, asal jangan kau aja yang ku makan. Jadi Bapak pernah makan curut? Curut apa tuh? Balesu. Balau. Ya enggak lah. Malu dia, malu ngakui. Padahal itu makanan kesukaannya loh. Jadi Bapak nggak pernah makan tikus? Pernah. Buset dah. Pernah saya makan tikus. Nah itulah tadi menurut Anda baik. Siap. Tapi itu belum tentu benar Pak. Kadang nggak dibenarkan. Itu maksudnya. Tapi gini loh. Sebenarnya perbuatan baik itu bukan masalah nggak benar atau tidak. Kalau sudah kita berbuat baik itu pasti benar. Belum tentu Pak. Oh jadi dari mana belum tentunya? Di mana Tadi coba? Anda makan tikus kan Pak ya menurut Anda, tapi tidak benar. Di mana tidak benarnya? Ya kan Yesus melarang makan tikus. Siapa bilang melarang? Mana ada pernah dilarang makan apa? Kecuali kapal selam. Kapal selam itu karena keras. Mana ada dilarang makan? Semua ini orang mau makan segalanya ini orang ini. Ya, iya. Kalau ada bapak di sini saya makan juga ini. Di Palembang orang pada makanin kapal selam, Pak. Aman. Pempek. Di mana? Di Palembang orang makan kapal selam Pak. Di Palembang. Makan kapal selam bu, yang betul aja. Pempek Pak, pempek kapal selam dimakan. Bagusnya Bapak ini ke penjara-penjara. Biar penjara tidak penuh, makanlah sebagian itu penghuninya di dalam. Itulah berarti inilah sepertilah hostnya ini kan. Jadi kalau orang yang sudah di dalam penjara itu dipikir host ini sudah orang ini sudah yang ngomong Bang Juma bukan aku. Yang ngomong Bang Juma bukan aku. Paranto. Daripada dia keluar lagi merampok lagi, mending Paranto, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan sih Pak? Kalau Yesus itu hanya dia menirukan Tuhan, bukan sebenarnya dia bukan menirukan Tuhan. Dia segambar dengan ini bahasa apa lagi nih? Dia segambar dengan Tuhan. Nah, dia datang ke dunia ini segambar dengan Tuhan, tapi dia bukan anak manusia. Tapi anak ayam. Apa? Yesus bukan anak manusia. Gini loh. Kalian nggak gini, aku tanya kalian dulu. Ini kita berbicara secara apa ya? Secara orang waras, Pak. Secara orang waras. Kalian terbuat dari apa? Iya. Kalian terbuat dari apa? Ini daging, tulang, darah. Kutanya dulu. Manusia berasal dari mana? Dari segumpal darah. Enggak, manusia berasal dari mana? Awalnya kita kepercayaan dari Sang Pencipta, dari Sang Pencipta. Dari tanah kan? Ya, oke. Terus ke tanah. Jadi sekarang kalian berasal dari mana? Yesus kita ngomongin saya sih. Makanya jadi kita itu kan sekarang kan sudah canggih bro. Jadi kalau dulu kan manusia kita ini nggak ngomongin kita. Yesus itu anak siapa? Itu makanya kita baguskan dulu. Kan kita ini kan sudah canggih loh. Kita sudah punya ini. Dulu waktu zaman Yesus ini tidak ada TikTok. Oh Yesus pernah main TikTok? Makanya aku bilang. Kalian itu berasal dari kita manusia berasal dari mana? Dari TikTok. Ajaran agamanya berasal dari mana? Dari TikTok Pak. Oh dari TikTok. Ya udah mudah-mudahan lah kau udah jadi TikTok.
Itulah. Jadi kan kita ini kan sudah canggih. Oh apa nih Ranto, jangan congor doang, nggak usah. Iya memang hanya congor aja, tapi kan kita itu kan realita kita ini kan sudah berbeda loh. Pak Ranto Jadi- sepertinya bocor halus ya Pak ya? Apa Pak? Sepertinya Anda bocor halus. Bocor kayak ya kalau nggak manusia kalau nggak bocor memang nggak bisa hidup. Anda bocor apa enggak? Anda bocor enggak? Sama seperti Yesus Pak, bocor kalau kentut. Nah, berarti kan bocor juga kan? Kalau Iya, ada sama, Pak. manusia nggak bocor. Sama Pak. Itu manusia itu ada jadi gini, kita kan realita kehidupan kita ini kalau kita bawakan dari belakang kau sampai kau nenek moyang kita sana kan enggak. Nenek moyangnya Yesus siapa Pak? Hah? Nenek moyangnya Yesus siapa? Nenek moyangnya Yesus. Iya. Memangnya saya udah aku bilang tadi, saya kan bukannya kawannya Yesus waktu Tidak berkawan dia. jadi itu kan agamanya itu. Memang Bapak kan kadang kan terlalu ngomongnya itu kan. Jadi kalau saya pun nanti ku bilang nanti sakit hati Bapak kan, nenek moyangnya Muhammad itu siapa kalau ku bilang begitu? Adam Pak, Nabi Adam. Ah, Nabi Adam ya sama Nabi Adam. Nenek Oh iya, moyang jadi Yesus juga punya nenek moyang ya? Ya iya nah. Kan Berarti gini, Yesus bukan Tuhan dong Pak? Shalom, shalom, shalom. ajaran agama Bapak Shalom. manusia terbuat dari apa? Ya, salam pas, salam pas. Shalom, shalom, shalom. Ya, salam pas, salam pas. Oke, ini pembahasan apa? Aku baca tadi topik manusia apa? Manusia kok Tuhan. Oh, ya. Itu topiknya itu kayak mana itu kok bisa gitu ya? Nah, Kenapa Pak Jahit? Kenapa? santai dulu. Siapa nih ini? Ya siapa yang santai? Orang gini hari santai. Oh ya. Oh, topiknya tadi Anda aja saja naik ke tantrum. Gimana ini? Kenapa? Udah. Bang Andi silakan. Kenapa Pak Jahit? Enggak, aku baca topiknya tadi. Kenapa topiknya? Masalah? Ya masalah lah. Masalah lah, Bujang. Apanya yang masalah? Iya, kok berani membuat statement gitu, topik kayak gitu. Agamamu aja. Emang melanggar? Nggak melanggar toh Pak? Melanggar, cuman nggak bagus aja. Kenapa? Masalahnya apa? Salahnya. Masalahnya nggak bagus, Pak. Itu. Masalahnya apa? Masalahnya nggak bagus. Nggak bagusnya di mana? Masalahnya nggak bagus. Ya Yesus kan manusia Pak. Ya artinya gini mungkin Bang Handi dia nggak setuju kalau manusia ini dituhankan gitu. Ntar dulu Pak Ranto, diam dulu Pak Ranto. Anda kan udah bocor, ntar dulu. Ya mungkin Pak Jahit ini juga termasuk yang nggak sepakat kalau manusia itu dituhankan kan gitu ya Pak Ranto? Pak Ranto, Pak Jahit. Salah persepsi dirimu. Oh ya udah berarti Anda yang termasuk setuju kalau manusia dituhankan. Bukan, salah persepsi juga dirimu. Aduh, yang mana yang benar jadi? Kan pilih kamu ya, pendapatku kan beda. Itu kan pendapatmu yang kamu bilang, bukan aku. Kan lagi nanya ini Pak, bukan pendapatan Pak. Oke, itu pendapat, bukan pendapatan. Beda loh, di bawah. Dikerjain nggak ngerti. Pendapat. Iya orang lagi nanya kok pendapat gimana sih? Lu tanya pertanyaan kayak tadi, itu menanya atau pendapatmu? Bertanya bukan begitu. Tolong Coba gini Pak, gini aja deh Pak Jahit. Coba Anda bertanya jawab sendiri Pak, coba. Pertanyaan dengan pendapat sendiri itu beda. Ya coba Anda beri contoh deh Pak. Ngapain aku beri contoh? Kalian lah. Ya kalau begitu saya beri contoh Pak ya. Seharusnya orang ya ini denger gimana? katanya suruh beri contoh, tapi Anda ngomong. Seharusnya orang bertanya gimana? Caranya bertanya begini. Ya berarti kalian belum pinter lah. Iya makanya ajarin saya bertanya gimana ceritanya. Ya nggak usah buat statement gitu, topik-topik gitu kalau belum pintar. Bapak pintar Pak. Ya makanya nggak aku buat kayak gitu, karena aku belum pintar. Hanya Tapi saja. kenapa gini hari Anda nangis? Kenapa nangis sih? Siapa yang nangis? Itu ada bercucuran air mata. Dari mana kamu tahu? Online ya? Itu sampai karung basah. Air mata online? Air mata. Halumu ketinggian. Air mata online. Air mata online.
Halumu jangan ketinggian. Kenapa? Halunya jangan ketinggian. Yang halu itu Pak, yang halu itu menuhankan manusia Pak. Ya, iya. Dari mana kamu tahu? Itu Yesus manusia Pak. Dari mana kamu tahu? Ya Maria melahirkan orang kan. Dari mana kamu tahu? Datanya ada di Bible Anda. Siapa yang bilang? Lukas. Kau kenal Lukas nggak? Kenal. Di mana? Itu ada di toko sebelah. Kayak itu ceritamu pun cerita dongeng yang kau ceritakan. Oh sama jadi aku. Lukas dongeng. Kau ceritamu. Kalau kasih itu fakta yang ada datanya. Itu berarti kau Ya, berarti. saya kasih data ya Pak. Iya kasih. Ya. Ya. Bunda Maria melahirkan di kota Daud, melahirkan anak bayi namanya Yesus. Data Pak. Itu aja kau udah salah kota Daud. Salah kau itu. Terus di mana Pak? Di kota Jambi. Loh, makanya jangan Jadi Bunda Maria melahirkan di kota Daud apa di kota Jambi? Makanya kalau statementmu belum bagus atau jawabanmu nggak usah membuat apa begini. Enggak. Bro, jahit. Siapa pula bromu? Nggak ada bromu aku. Kalau buka bre, bukan. Siapa pula bremu? Nggak bremu aku. Terus apa dong? Sukamu apa? Ya bro. Ya sukamu apa? Ya brojol deh brojol. Suka. Brojol dengerin ya. Ya. Bunda Maria itu melahirkan di kota Daud apa di kota Jambi? Ya. Sekarang kau tahu dari mana? Kau tahu dari mana? Dari mulutmu lah. Kota Daud dulu. Hah? Kenapa pada orang mabok nanya di sini yang subuh-subuh ya? Bukan orang mabuk, aku sadar, aku nggak pernah mabuk. Sekarang kau sendiri. Pak Pipa udah nggak ada, kalau ada yang gantiin ya. Kalau udah kalah, jangan sudah makan? Apa itu makan? Kalau udah nggak bisa menjawab pertanyaan sendiri, alibinya jangan dikuatin. Coba itu jangan terlalu kuat kalau sudah tidak bisa menjawab. Coba Pak Jahit. Kembali Anda kan membaca tema stiker. Di situ temanya manusia kok Tuhan tanda tanya. Nah, berarti Anda jawab. Anda sepakat atau tidak? Apanya? Nah ini orang bocor halus dua-duanya nih. Sekarang kau bertanya nggak usah serius. Mana? Yang bocor halus. Ini kau tanya topiknya. Bukan nenekmu yang kita tanya, nenekmu. Ya nenekmu juga bisa kutanya. Orang topiknya kok masih nanya. Loh, ya suka aku lah, kan aku nanya. Ini di rumahnya ini istrinya nggak betah pasti sama anak. Nggak betah lah. Sama kayak di rumahmu juga binekmu nggak betah gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu ada tertulis manusia kok Tuhan. Loh, ya. Nah, jawab itu Bang. Bukan jadi, manusia itu Tuhan. Karena manusia kok Tuhan, terus si Alif tadi gimana pertanyaannya? Aku tanya balik. Itu pertanyaan. Iya, Ada jawabannya apa? Cara kamu bertanya dengan aku gimana, Alif? Ini tetangganya pada kabur semua. Enggak apa-apa. Mau turun viewersnya nggak peduli. 40 rumah kosong sebelah kiri. Sebelah kanan 40 rumah kosong. Mertua pun digade kurasa orang ini. Iya. Itu nggak peduli kita. Itu kalau itu orang ya buat viewers yang di bawah ini alibi orang yang nggak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Dia hanya bertanya pengen rasa tahu. Itu viewers yang di bawah ya. Manusia kok Tuhan. Kamu bertanya apa kamu sudah tahu jawabannya? Itu pertanyaan itu. Iya, kamu tahu nggak jawabannya? Aku minta samamu Bang. Kamu membuat pertanyaan ini, kamu berarti udah tahu jawabannya. Belum tahu. Ya kenapa kamu membuat pertanyaan begini kalau kamu belum tahu? Karena aku mau tahu dari abang. Ya kalau kamu mau tahu, datang pribadi ke rumah yang beda agama denganmu, bukan bertanya di dunia halu ini. Iya, supaya ada orang yang bisa ini naik namanya mencerah. kamu pengen pansos, pengen viewers kamu selalu di atas K. Kenapa lo nangis sih? Kenapa menangis? Bukan menangis. Jawab aja Bang, jawab aja. Nggak usah beralibi lah. Aku nggak suka orang beralibi. Apa itu alibi? Apa itu alibi? Makanya kalau beralih bahasa-bahasa yang apa itu kamu nggak usah perlu tahu. Karena kamu aja bertanya, jawaban yang kamu tanya aja kamu nggak tahu. Udah gimana? berapa hari istri meninggalkan Anda, Pak? Ya terserah aku, tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini kalau kamu bertanya, tapi kamu tidak tahu jawabannya. Jadi gimana ini kami kayak gini ya? buat viewers yang di bawah? Jadi Orang gimana semua ini? dimarahi. Siapa yang ngomong di depannya dimaki.
Nggak ada. Yang ngomong maki pendeta pun kurasa dimaki orang ini. Nggak ada memaki, kata memaki itu Jangan nggak pendeta ada. Bang Juma. Babi kemarin 4 dimaki. Nggak Baru ada. dimakan. Kata memaki itu nggak ada. Kayaknya dia gak dapat jatah dari bininya malam ini. Oh, Makanya alah. dia gini, dia begadang. Merepet Bukan. apa merepet bang? Ada apa? Enggak. Gak dapat jatah dia Bang Juma dari Lucu bininya banget. Abang kemarin. banyak masalah. Abang banyak masalah. Kok jadi lari-lari yang lain? Enggak, masalahnya abang masuk kok merepet terus. Abang banyak Enggak. masalah emang. Kita fokus Abang ke banyak masalah enggak? kita fokus ke manusia. Abang banyak masalah enggak? Udah jadi beda, udah jadi alibi nggak sesuai dengan topiknya. Wah, Abang banyak masalah ke pegadaian bang. Udah gini aja. Pegadaian mulai besok. mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan, mulai besok tutuplah roommu ini karena kamu aja nggak tahu jawabannya ini. Tutuplah roomnya. Kalau ini orang ini, Kenapa sih? Disuruh tutup. Iya, tutup aja, nggak usah. ini orang ini Kurasa mengatasi ini, Bang masalah Andi. tanpa solusi. Bang Andi, kurasa orang ini kucing lagi birahi dimakan sama dia ini. Enggak beda Bang Juma, beda. Biar ku bilang ya. Ini orang ini cicilan Kucing motornya lagi belum birahi. kebayar. Oh, gitu. Udah berapa bulan nunggak Pak Kulkasnya cicilan nggak motor? ditarik sama ini, sama Leasing. iya leasing, enggak. Aku yakin dia gobok tapi dia gak tahu dia dimiliki. Nggak biarin aja. Bang udah berapa bulan nunggak tuh motor? Kayak nunggak Dia nih. gobok tetapi gak tahu dimute. Alibi melulu dibawa. Bang, itu motor udah berapa bulan nunggak? Kalau butuh bantuan ya kita bantu Ini lah Bang. ngomong sendiri dia nih, tapi dia nggak tahu kalau dia termute. Ngomong sendiri dia. Bahkan kalau di kick dari sini pun dia tetap aja ngomong sampai besok. Sampai di rumah, sampai di teras dia ngomong subuh-subuh. Sendiri dia. Sampai dia berangkat ke pasar masih ngoceh terus. Kata dia, Pak, kenapa ngoceh? Saya di TikTok ini. Sampai Aduh ya Allah, Robita. Jahit. Allah Akbar. sampai dia keluar di sini nanti masih ngoceh terus sampai ke pasar kan. Dia mau dagang ngoceh terus. Halu lu, halu. Sampai di Pak, siapa yang halu Pak? Lo diam dulu, saya di TikTok. Jualan balo ini dia, jualan tuak. Aduh. Pak, kalau banyak utang Pak, jangan naik. Kalau ada masalah, santai gitu. Pak Ranto, bantuin temanmu tuh. Nunggak cicilan motornya 2 bulan. Pak Ranto juga ngomong, di mute juga, ngomong juga. Aduh pada gak ini. Udah ada dibukanya Pak Ranto. Masalah cicilan dia semua biar saya yang bayar. Ngapain kalian repotkan itu? Iya bantuin lah. Cicilan motor kalian biar ku bantuin semua. Berapa cicilan motor? Kasih tahu nanti sama saya. Itu aja kalian repotkan. Nah, ini masalah ini tadi manusia kok Tuhan itu yang dipertanyakan tadi. Kalian memang. Tapi Pak Ranto kok tahu kalau cicilan motornya nunggak? Kok tahu Pak? Ya tapi kan memang Bapak yang bilang begitu ya, kita hidupkan dulu. Dia iyain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan. Jadi kau usah dulu fokus dengan si Jack tadi. Kita hidupkan dulu menyebutkan apa yang bisa kau sebutkan sama aku. Apa yang bilang orang ini? Dari mana Pak Ranto tahu? Kok pakai dia kepencet lagi, dia nggak berasa. Dia ngoceh terus itu. Kalau udah keluar TikTok masih ngomong. Tahu walasa. Oke teman-teman, Makin pagi. saya pamit dulu, sini udah mau azan subuh. Iya Bang Juma, udah mau 4:30 di sana. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya dan juga teman-teman Oten. Semoga kalian bisa mendapatkan hidayah. Sahabat yang ada di channel Zulkifli Mabas dan Handis Labas channel, Alif channel dan channel yang lain, kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemana Salam tauhid. Bang? Salam Kemana, satu Tuhan, jayalah Kemana, Islamku, Bang? jayalah Indonesia. Kemana, Bang? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ente merepet terus dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana bang? Mau ke rumah ente. Ayo aku tunggu ya bang, aku tunggu di sini hari. Ya, aku tunggu ya. Kemana? Loh, Kita main gaple ini- ya. Ini apa mau ditutup roomnya? Enggak, mau bayar cicilan motor. Oh, cicilan motor siapa yang nunggak? Katanya kau yang nunggak 2 bulan. Loh, yang katanya siapa? Barusan kau yang ngomong. Kan merepet semua. Semua direpetin. Enggak, nanti ditarik diri sendiri gitu enggak? Nanti ditarik sama diri sendiri nunggak gitu. Berapa bulan bang nunggaknya? Berapa bulan motormu? Yang mulai ngomong motor siapa? Loh ya, bibirmu yang hitam itulah. Ya barusan kau yang ngomong kok. Nah, bibirmu yang hitam itu tadi ngomong. Barusan kau yang ngomong. Aku suka gini, aku suka paling suka. Motor yang kayak nunggak, gini. istri kabur. Kalau Mertua marah-marah. Komplit sudah. Ini ada. Kalau beralibi bang, jangan nampak kali. Kalau udah kalah, bilang aja. Motor nunggak, istri kabur, mertua marah-marah. Nah, kalau berani piut, kita on mic terus. Apa? Piut, kita on mic terus. Pak Ranto, itu temanmu loh, minta tolong. Kamu Itu salah beralibi dia. terus dari tadi malas. Iya, gak apa-apa bang. terus. Sholat aja dulu bang, sholat. Karena kami di gereja mengatakan kasihilah sesama umat manusia. Iya, jangan kabur-kabur woi. Dia mau cari duit ke pasar. Jadi kebetal. Kok cari duit jangan main kabur-kabur. Ya siapa yang kabur? Si Ini Jahit tadi, itu. Si Jahit. Si Jahit. Si Jahit yang kabur. Katanya dia mau ke pasar. Oh, bayar kreditan apanya? Nambah-nambahin temannya. Istri kabur, ya gak apa-apa kita cari istri baru lagi. Kenapa rupanya? Iya betul. Motor ditarik, ya biarkan ditarik itu kita beli lagi.